bagaimana lebih jauh, bagaimana kita masuk ke dalam Politeknik Statistik, kita sudah mengundang narasumber kita langsung mahasiswanya ya, mahasiswa angkatan berapa tadi ya? Mahasiswa angkatan 60. Ya, mahasiswa angkatan 60. Sebelum paparan saya akan menyampaikan CV-nya. Ntar saya lihat dulu ya. Ya, pemateri kita kali ini bernama Ruti Triana Telombanua, lahir di Gunung Stoli 14 April tahun 2000, jadi masih muda ya teman-teman. Tamat di sekolah SMA Negeri 1 Gunung Stoli, jadi dari Nias. Kalau teman-teman ada kebanyakan dari Nias ini, ataupun ada dari SMA 1, ya teman kita ini berasal dari Nias dan lulus Politeknik Statistika STS. Pengalamannya pengurus UKM Senam 2019, ada sosialisasi launching sensus penduduk, dan juara 1 OSN bidang komputer tingkat Kota Gunung Stoli. Demikian biografi singkat dari pembicara kita. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja mempersilakan kepada pemateri untuk memaparkan, dan di akhir nanti teman-teman boleh bertanya melalui chat box, dan juga nanti boleh bertanya secara verbal. Kalau secara verbal masih malu-malu, boleh langsung di chat box, nanti saya akan membacakan pertanyaan teman-teman. Ya, kami persilakan kepada Ruti untuk bisa memulai paparan. Oke, terima kasih Bang Yuri sebagai moderator untuk waktunya. Sebelumnya saya mau nyapa teman-teman dulu. Selamat pagi teman-teman. Oh, pada di mood ya. Oke. Jadi sesuai dengan judul diskusi pada hari ini, kita akan bahas atau diskusi dan sharing mengenai gimana sih strategi masuk Politeknik Statistika STS. Tentunya teman-teman kan udah digantung sekitar sebulan lebih kan mengenai perguruan tinggi kedinasan, karena harusnya atau normalnya itu dia buka pendaftaran dari bulan April, tapi ternyata baru buka di awal bulan ini. Nah, jadi bersyukur sih teman-teman masih punya kesempatan untuk mencoba sekolah kedinasan. Sebelumnya mau nanya nih Bang, ini kelas 12 semua atau ada kelas 10-11? Dari pendaftarnya, ini ada dari kelas 10 pun ada. Kelas 10 dan kelas 11 ada. Oh, bagus. Udah semangat banget ya, udah persiapan dari jauh-jauh hari. Nggak apa-apa. Bagus kayak gitu. Oke, langsung aja ya kita mulai diskusinya. Di sini akan share screen dulu. Kelihatan? Oke. Ya, tinggal di apa aja. Oke. Oke, kita akan mulai pemaparan mengenai strategi lulus seleksi Polstat STS 2020. Di sini kita akan membahas yang pertama, mungkin saya akan meluruskan sedikit pendapat atau tanggapan teman-teman mengenai kedinasan atau ikatan dinas. Karena nggak jarang banyak orang yang miskom atau salah kaprah mengenai kedinasan atau ikatan dinas ini. Seperti kita ketahui, perguruan tinggi pada dasarnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perguruan tinggi negeri, yang kedua, perguruan tinggi swasta, dan yang ketiga, perguruan tinggi kedinasan. Kalau perguruan tinggi negeri mungkin udah nggak asing ya buat kita, bahkan teman-teman mungkin udah memperebutkan bangku perguruan tinggi negeri ketika SNMPTN di awal tahun. Kalau perguruan tinggi swasta juga sepertinya tidak terlalu asing karena sudah banyak bertebaran di banyak daerah. Sedangkan perguruan tinggi kedinasan ini mungkin nanti akan saya jelaskan lebih rinci di sini. Oke, yang kedua,
Tentu saja kita akan membahas mengenai Politeknik Statistika STIS. Kita akan membahas kenapa saya menyarankan atau kenapa sih Politeknik Statistika STIS itu lebih unggul daripada kedinasan bahkan perguruan tinggi lainnya. Yang kedua, mungkin akan memaparkan sedikit mengenai kegiatan mahasiswa di Politeknik Statistika STIS. Oke, yang ketiga, untuk yang belum daftar, di sini nanti saya akan menyampaikan secara ringkas mengenai prosedur pendaftaran. Kemudian tentu saja materi mengenai strategi lulus mulai dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Lalu tentu saja yang terakhir ada waktu diskusi atau Q&A. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, mengenai kedinasan atau ikatan dinas. Oke, kedinasan sendiri itu tuh mewakili perguruan tinggi kedinasan atau PTK yang merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah naungan atau dikelola badan atau kementerian ataupun lembaga pemerintah. Sehingga tentu saja biaya perkuliahan dibiayai oleh lembaga yang menaungi. Kalau teman-teman penasaran nih, sejauh apa biaya kuliah kita yang akan ditanggung lembaga yang menaungi, itu tuh tergantung dari kebijakan lembaga masing-masing. Jadi mungkin di sini nanti kakak akan bisa menjelaskan mengenai Politeknik Statistika STIS, tapi untuk perguruan tinggi lainnya, perguruan tinggi kedinasan lainnya, teman-teman boleh mencari tahu sendiri, karena semua perguruan tinggi kedinasan itu sudah punya web yang boleh membantu teman-teman. Lalu, kalau udah tahu kedinasan, ikatan dinas itu apa? Nah, ikatan dinas itu merupakan status yang melekat pada alumninya. Jadi berdasarkan status itu, ada dua jenis, yaitu yang pertama ikatan dinas, dan yang kedua tentu saja non-ikatan dinas. Perbedaannya apa? Ketika kita masuk ke perguruan tinggi kedinasan dengan status ikatan dinas, maka ketika kita masuk, kita langsung menjadi calon ASN, atau biasa dikenal dengan calon pegawai negeri sipil. Sehingga ketika lulus nantinya, kita sudah sah menjadi seorang pegawai negeri sipil atau ASN. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang non-ikatan dinas? Teman-teman yang non-ikatan dinas ini tetap saja berpeluang bekerja di instansi terkait, tetapi tidak serta-merta memiliki status yang sudah pasti sebagai ASN ataupun status untuk bekerja tetap. Oke, selanjutnya kita akan bahas Politeknik Statistika STIS. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik. Awalnya berdiri pada tahun 1958 dengan nama AIS atau Akademi Ilmu Statistik, kemudian menjadi STIS yang dulu teman-teman kenal sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan sejak 2018 berubah menjadi Politeknik Statistika STIS. Badan Pusat Statistik sendiri, Badan Pusat Statistik sendiri adalah lembaga pemerintah non-department yang menyediakan data dan berperan aktif bagi perstatistikan Indonesia. Mungkin BPS ini cukup asing ya di telinga teman-teman, karena BPS ini aktivitasnya itu, salah satu aktivitasnya itu adalah sensus penduduk. Teman-teman pasti ada yang udah ikut belum sensus penduduk online yang diselenggarakan beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi itu salah satu programnya BPS. Apalagi kegiatannya yang sering teman-teman ketahui mungkin ada survei, kemudian ada publikasi, dan lain-lain. Tapi mayor kerjanya itu ya berhubungan dengan data. Selanjutnya, ini nih yang menarik. Kenapa kita harus memilih Politeknik Statistika STIS? Yang pertama, kalau Statistika STIS tentu saja teman-teman akan bebas dari yang namanya biaya kuliah. Jadi nggak ada UKT, nggak ada uang semesteran, nggak ada uang pembangunan. Teman-teman benar-benar kuliahnya itu gratis. Jadi mungkin ini bisa membantu meringankan beban orang tua kita. Selanjutnya, karena sebagai sekolah kedinasan, tentu saja kita sekolah atau kuliah menggunakan seragam. Jadi pada tahun pertama, nanti kita akan diberikan seragam gratis dari kampus. Selanjutnya, tidak semi militer dan tidak ada senioritas. Sekolah kedinasan ini sebenarnya menjadi momok menakutkan karena
rata-rata ada semi militernya. Emang kenapa sih sama semi militer? Jadi kalau semi militer, kuliahnya itu akan lebih disiplin dan akan ada banyak aktivitas fisik yang cukup berat. Ya, jujur aja itu cukup berat kan kalau untuk apalagi untuk kita yang nggak terbiasa yang dari SMA-nya itu sekolah negeri, terus tiba-tiba masuk perguruan tinggi udah semi militer, itu tuh cukup menjadi tantangan berat. Lalu sekolah yang semi militer ini cukup meresahkan orang tua kita kan. Ada beberapa orang tua yang takut mungkin anaknya kenapa-napa di perkuliahan. Jadi dengan sistem tidak semi militer di STIS ini, kita bisa kuliah dengan nyaman dan orang tua juga boleh merasa aman. Kemudian nggak ada senioritas. Jadi ketika kita masuk di Politeknik Statistika STIS, even though kita masih mahasiswa baru, kita itu boleh bergaul sama kakak tingkat, boleh bergaul sama teman-teman yang lain. Yang penting itu kita tetap menghargai dan menghormati kakak-kakak tingkat tersebut. Tapi nggak ada yang namanya senioritas. Jadi kalau mau berteman sama cutting, boleh-boleh aja. Kalau mau diskusi sama cutting, boleh-boleh aja. Oke, selanjutnya. Kuliah dengan sistem paket dan kurikulum yang berbeda. Jadi kalau masuk di STIS ini, kita akan kuliah dengan sistem paket. Sederhananya, sistem paket ini kayak anak SMA. Jadi tahun pertama, kita udah ditentukan nih, belajar apa aja, lalu materinya apa aja, berapa kali pertemuan, itu tuh udah diatur semua. Jadi kita tinggal mengikuti jadwal yang pada dasarnya itu berbentuk rutinitas. Kemudian kurikulum yang berbeda. Tentu saja berbeda. Kenapa? Karena meskipun jurusan statistika ini ada di banyak perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri, tetapi di Politeknik Statistika STIS ini kita akan fokus pada official statistik. Official statistik ini adalah sebutan untuk ukuran statistik yang digunakan oleh pemerintah, yaitu yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi kita fokus ke aplikasi di Badan Pusat Statistik nantinya. Selanjutnya, prospek kerja yang menjanjikan. Kenapa disebut prospek kerja yang menjanjikan? Karena status ikatan dinas tadi. Jadi setelah lulus, kita akan menjadi ASN. Teman-teman pasti pernah dengar kan, katanya menantu idaman itu seorang pegawai negeri sipil. Nah, bisa nih masuk STIS biar jadi menantu idaman. Oke, selanjutnya teman dari seluruh Indonesia. Politeknik Statistika STIS ini menerima mahasiswa dari seluruh daerah. Jadi, teman-teman bakal punya banyak teman dari banyak daerah. Kan pada umumnya nih, kalau di perguruan tinggi negeri atau swasta, yang mendominasi sekolah itu atau perkuliahan itu adalah orang atau masyarakat yang berdomisili di kota atau daerah tersebut. Sedangkan ketika kita masuk STIS, itu tuh malah kita tuh bisa ketemu sama banyak orang dari berbagai daerah. Dan proporsinya itu hampir sama. Jadi enggak karena STIS ini ada di Jakarta, serta-merta teman-teman kita orang Jakarta semua. Enggak. Jadi kita bisa ketemu sama teman-teman baru, sama budaya-budaya yang baru, dan kita itu dituntut bisa beradaptasi dan mempunyai toleransi yang tinggi. Terus penempatan BPS seluruh Indonesia. Jadi setelah terangkat jadi PNS, kita nanti akan ditempatkan di BPS seluruh Indonesia, baik itu di daerah maupun di provinsi dan tidak menutup kemungkinan di pusat. Oke, selanjutnya. Oke, kita akan membahas program studi. Jadi di Politeknik Statistika ini ada 3 program studi. Yang pertama, D3 Statistika, yang kedua, D4 Statistika, dan yang ketiga, D4 Komputasi Statistik. Oke, kita awali dari D3 Statistika. D3 Statistika ini perkuliahannya itu 3 tahun. Terus, teman-teman di D3 ini akan banyak praktiknya. Contohnya nih, kita tuh ada yang namanya praktikum ubinan. Kalau anak-anak D4, ubinannya itu cuma di rooftop kampus atau di lantai 7 kampus. Sedangkan kalau yang D3 ini, mereka langsung terjun ke lapangan, dan itu di berbagai daerah di Pulau Jawa. Jadi seru sih yang anak-anak D3 ini.
mereka itu solid banget. Kenapa? Karena mungkin jumlahnya yang sedikit, terus banyak aktivitas luar kelas yang diikuti sama anak-anak D3. Lulusan D3 ini ketika terangkat menjadi pegawai negeri akan menjadi masuk golongan 2C. Ya, 2C. Oke. Mereka lulus dengan gelar AMD atau Ahli Media Statistik, AMD Stat. Selanjutnya, kita beralih ke prodi yang kedua, yaitu D4 Statistika. Prodi yang kedua ini dari tahun ke tahun membuka paling banyak kuota. Tahun ini 300 orang. Oke. Di D4 Statistika ini, di tingkat 3, nanti teman-teman disuruh memilih mau ke statistika ekonomi atau mau ke statistika sosial dan kependudukan. Bedanya apa? Bedanya kalau kita masuk ke statistika ekonomi, maka fokus belajar kita dan mata-mata kuliahnya itu akan berfokus pada permasalahan ekonomi dan data-data ekonomi. Kalau kita masuk ke sosial kependudukan, itu tuh berhubungan dengan atau suka kegiatan komputer gitu, boleh banget nih masuk ke D4 Komputasi Statistik. Nanti di tingkat 3-nya bakal ketemu sama peminatan sains data dan sistem informasi. Tugas akhirnya, syarat kelulusannya yaitu skripsi. Jadi kalau yang D3 dia kuliahnya 3 tahun, yang D4 kuliahnya 4 tahun. Kalau yang D3 wisuda dapat gelar AMD Stat, sedangkan yang D4 wisuda dapat gelar STR Stat atau Sarjana Terapan Statistik. Oke, selanjutnya tentu saja kita akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Oke, aku akan membagi kegiatannya itu menjadi 2 bagian. Yang pertama itu kegiatan wajib dan formal. Dimulai dari perkuliahan, tentu saja perkuliahan. Karena nggak mungkin kan kita masuk perguruan tinggi tapi nggak belajar, nggak kuliah. Nah, bentuk perkuliahan di Politeknik Statistika STIS ini sama kayak kelas. Jadi, udah dikasih jadwal-jadwal rutinnya, misal hari Senin kamu bakal masuk dari jam berapa sampai jam berapa. Hari Selasa jam berapa sampai jam berapa. Jadi perkuliahannya itu ada dari hari Senin sampai hari Jumat. Ketika berkuliah, teman-teman wajib memakai seragam dinas atau pakaian dinas, kecuali pada hari Rabu, teman-teman boleh memakai batik dan bawahan yang sopan. Kemudian yang kedua ada apel. Kalau disebut apel, anak SMA pasti bayangin tempat atau upacara yang terik-terik kan, pagi-pagi udah disuruh apel, itu kan kadang ada cuaca yang panas banget kan. Kalau di STIS, kita itu apel di auditorium. Jadi kita bahkan apel di ruangan ber-AC, dan itu nggak lama banget. Dan apel itu cuma dilakuin biasanya 3 bulan sekali. Oke, selanjutnya ada kuliah umum. Kuliah umum ini biasa diadakan di awal semester, ataupun ketika ada event-event tertentu. Selanjutnya ada seminar, kemudian ada MP2K. MP2K ini kayak ospeknya anak-anak perguruan tinggi negeri. Kalau di perguruan tinggi negeri disebutnya ospek, di kita disebutnya MP2K. Ini tuh untuk teman-teman yang mahasiswa-mahasiswi baru. Berlangsung selama sekitar 1 minggu. Jadi di MP2K ini teman-teman bakal datang pagi dan pulang sore. Jadi berangkat pas masih gelap, pulangnya juga udah gelap. Di sini tuh banyak kegiatan sih, mulai dari pengenalan kampus, ada banyak kuliah umum, terus pengenalan dengan teman-teman baru, dengan cutting-cutting. Jadi seru sih MP2K, teman-teman harus menikmati MP2K nantinya, jangan dibawa beban. Selanjutnya ada PKL. PKL ini akan diselenggarakan di tingkat 3, ya, di tingkat 3. Nah, serunya itu, kalau PKL di kampus lain kan kita bayar tuh. Bayar transportasi lah, bayar
penginapan, dan lain-lain. Sedangkan di STIS, kita itu disediakan semuanya. Bahkan ada kemungkinan uang kita itu lebih buat jadi uang saku. PKL di STIS ini juga nggak mentok di Pulau Jawa aja. Kayak tahun terakhir, oke lah, kalau yang angkatan 59 atau yang tahun lalu, itu tuh mereka di Jogja. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu selalu di luar Pulau Jawa. Misalnya di Bali, di Bangka Belitung, di Palembang. Jadi teman-teman itu naik pesawat, tapi naik pesawat, nginap, dan banyak aktivitas sama teman-teman, tapi nggak bakal ngeluarin biaya sedikit pun. Karena semuanya itu udah disediakan sama kampus dan instansi. Oke, selanjutnya bela negara. Bela negara ini satu syarat kelulusan juga ya. Jadi bela negara ini umumnya diadakan di tingkat 1, beberapa bulan setelah teman-teman masuk ke Politeknik Statistika STIS. Kalau bela negara sebelum-sebelumnya itu tuh cukup keras, karena bela negara itu adalah waktu-waktu semi militer. Jadi bela negara sebelumnya itu diatur dan dipegang sama tentara di banyak tempat, misalnya di Bogor atau di tempat lain, tapi yang megang itu tentara. Dan jujur aja itu cukup keras dan cukup melelahkan sih buat kakak-kakak tingkat yang kemarin. Sedangkan untuk angkatan kakak dan untuk angkatan yang terakhir atau angkatan 61, kita itu bela negaranya seru, lebih ke karakter building atau capacity building. Jadi kita banyak kegiatan kegiatan kelompok, terus kegiatan bersama teman-teman, banyak aktivitas-aktivitas outdoor, tapi nggak capek, nggak nyeremin kayak bela negara yang sebelum-sebelumnya, malah jatuhnya seru kalau bela negaranya kayak gitu. Jadi bela negara ini justru bisa jadi kayak MP2K yang kedua kali, teman-teman bakal kenalan sama teman-teman angkatan. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang mau berorganisasi di Politeknik Statistika STIS itu ada wadah, yaitu di SEMA, DPM, dan UKM. Jadi SEMA, DPM, dan UKM ini di bawah IMASTIS atau Ikatan Mahasiswa Statistik. Kalau SEMA, dia itu lembaga tertinggi kemahasiswaan yang menjalankan fungsi eksekutifnya. Sedangkan kalau DPM itu menjalankan fungsi legislatif. Nah, di bawah si SEMA nanti ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Di sini teman-teman boleh menyalurkan bakat karena ada banyak banget UKM yang teman-teman boleh ikuti. Jadi setiap bakat teman-teman itu boleh disalurkan di UKM ini. UKM ini kegiatannya banyak dan ada perkumpulan atau kegiatan rutin mingguannya. Selanjutnya ada yang namanya Himada STIS. Jadi ketika pertama kali nyampe di Politeknik Statistika STIS, teman-teman akan disambut sama yang satu Himada. Himada ini himpunan mahasiswa daerah. Jadi kalau misalnya nih, rata-rata di sini dari NIAS kan, jadi NIAS itu akan masuk dengan Himada IMASU atau Ikatan Mahasiswa Statistik Sumatera Utara. Di sini kakak-kakaknya itu cukup banyak membantu sih. Misal yang pertama, mereka nyediain grup untuk angkatan 62 atau angkatan teman-teman yang 2020. Terus yang kedua, kalau memang lolos, teman-teman bakal dibantuin nyari kosan, atau teman-teman bakal disambut di bandara nantinya, kalau misal yang datang sendiri. Nah, kalau udah ketemu sama kakak-kakak Himada, kegiatan kita itu yang pertama ada pisah sambut. Jadi berpisah dengan kakak yang mau penempatan dan menyambut adik-adik yang mahasiswa baru. Biasanya pisah sambut ini 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 malam di luar kota Jakarta. Terus ada jalan-jalan Himada. Jalan-jalan Himada ini juga biasa disebut gathering. Terus yang ketiga ada Disnatalis atau ulang tahun kampus. Jadi di Disnatalis ini kampus akan menyediakan wadah, akan menyediakan berbagai kegiatan atau menyediakan berbagai pertandingan yang diwakili oleh setiap Himada. Jadi teman-teman boleh banget nih ikutan kegiatan Disnatalis melalui Himada IMASU nantinya, ataupun Himada teman-teman yang berada di luar Sumatera Utara.
Oke, di sini aku punya beberapa foto. Oke, yang pertama ini ketika Bela Negara Angkatan 60 tahun 2019 ini berarti. Iya, jadi bela negaranya itu seru-seruan gitu. Yang dilihat itu sama yang dibangun itu kerjasama antara teman, terus kekompakan, dan lain-lain. Itu tuh beda sama bela negara tahun-tahun sebelumnya yang cukup berat. Terus, ini juga bela negara Angkatan 60. Nah, kalau yang ini aktivitas teman-teman D3. Mereka ini melakukan ubinan, yaitu turun langsung ke lapangan, bertemu dengan para masyarakat, dan bekerja di sawah sih pada dasarnya ubinan. Oke, selanjutnya, ini juga teman-teman D3, kompak banget kan teman-teman D3. Nah, ini tuh pas mereka ubinan tahun 2019. Oke, ini seminar yang diadakan sama Menwa atau Resimen Mahasiswa. Waktu itu ini mengenai simulasi darurat bencana. Ya, kalau nggak salah itu. Jadi, seminarnya seru karena ada aktivitas meskipun seminarnya itu di dalam ruangan. Selanjutnya, ini kegiatan Himada. Ini salah satu kelompok di Himada Imasu tahun 2019. Ini sebenarnya Himada itu satu angkatan, misalnya Himada Imasu ya. Kemarin satu angkatan itu di angkatan kakak di angkatan 60 itu ada sekitar 60-an orang. Jadi kalau sekali jalan itu bisa 200-an orang. Jadi waktu-waktu Himada itu adalah waktu-waktu seru sih. Lumayan buat refreshing dari kegiatan kampus. Oke, sekarang kita bahas mengenai alur pendaftaran. Di sini aku cuman secara ringkas saja. Kalau untuk lengkapnya, teman-teman boleh buka link spmb.sts.ac.id. Dibuka aja link itu, nanti informasinya itu udah lengkap banget, ada screenshotan gambar-gambarnya juga. Dan teman-teman kalau kesusahan, baik itu di webnya SSCAN maupun di webnya STS, ada yang namanya helpdesk. Jadi teman-teman boleh nanya di helpdesk, dan itu as soon as possible itu bakal direspon sama panitianya. Jadi jangan segan buat nanya-nanya di helpdesk. Oke, alur yang pertama, teman-teman akan mendaftar melalui portal di sscasn.bkn.go.id. Di situ teman-teman akan mengisikan NIK, mengisikan nomor kartu keluarga, mengisikan data-data pribadi lainnya, dan aku punya saran nih untuk pendaftaran. Teman-teman kalau daftar itu bukan di waktu luang. Kenapa? Kalau teman-teman daftar di waktu luang, berarti teman-teman daftar ketika kebetulan nggak ada kegiatan kan? Nah, itu tuh gimana kalau tiba-tiba ada kegiatan? Berarti teman-teman bakal nganggurin atau bakal ngisi cepat dan jatuhnya itu bakal ada kesalahan kan? Jadi lebih baik di waktu yang memang teman-teman udah sediakan khusus untuk pendaftaran. Meskipun ada helpdesk, usahakan sebisa mungkin mengisi dan mengikuti alur pendaftaran itu dengan baik dan benar. Ya lumayan kan ngurang-ngurangin kerjaan daripada minta tolong sama helpdesk terus. Jadi kalau memang udah bisa tuntas sendiri dan bisa dikerjakan dengan baik sendiri, itu lebih baik daripada daripada melakukan kesalahan-kesalahan pengisian. Soalnya kesalahan pengisian itu bisa berakibat fatal juga di administrasi nantinya. Selanjutnya, teman-teman login kembali ke SSCASN menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian jangan lupa untuk pilih Sekolah Kedinasan Politeknik Statistika STS, lalu lengkapi data diri. Selanjutnya, teman-teman selesaikan pendaftaran dengan mengecek resume, dan mencetak bukti pendaftaran. Lalu, teman-teman beralih ke portal SPMB Politeknik Statistika STIS dengan link spmb.stis.ac.id. Kemudian setelah login, pendaftar atau teman-teman akan mendapatkan kode pembayaran dan diminta untuk memverifikasi email. Jadi sebisa mungkin teman-teman menyelesaikan pembayaran ini sebelum waktunya ya. Bisa sih kalau misal bablas nih, nggak sengaja kan, oh lupa waktu
batas bayarnya segini. Boleh, teman-teman boleh menghubungi helpdesk. Tapi kayak yang aku bilang tadi, sebisa mungkin hindari kesalahan-kesalahan. Jadi nggak ada itu yang namanya panic attack atau khawatirkan, ini kenapa-napa. Ya, jadi kalau teman-teman mengikuti alur dengan baik, itu bisa mengurangi kesalahan-kesalahan seperti itu. Selanjutnya, kalau udah login, teman-teman bayar biaya seleksi menggunakan kode pembayaran tertentu melalui Bank BRI sebelum batas waktu pembayaran yang ditentukan. Selanjutnya, teman-teman kalau udah melakukan pembayaran, silakan login lagi ke portal SPMB STIS untuk mencetak KTP-UM. Nah, KTP-UM ini kalau teman-teman cetak, boleh lebih dari satu. Kenapa? Karena KTP-UM ini akan dibawa di setiap tes nantinya. Nah, misal tes tahap 1 nih. Jadi teman-teman saran aku pas tes itu bawa 2 KTP-UM aja, print 2 gitu. Kenapa? Karena untuk menghindari hal-hal yang di luar dugaan kita, misal kertasnya basah, atau kertasnya terlipat-lipat sehingga foto kita nggak kelihatan, atau hal-hal lain. Jadi setiap cetak KTP-UM itu boleh dicetak 2 rangkap. Selanjutnya, teman-teman kemudian mengikuti petunjuk yang ada di KTP-UM. Jadi di KTP-UM itu akan ada list-list yang akan teman ikuti. Misalnya teman-teman lolos di tahap 1, nanti di tahap 1 ada KTP-UM baru lagi. Dia itu nambah daftar yang kedua, yaitu untuk persiapan tahap yang kedua, begitu seterusnya. Selanjutnya, mengenai waktu dan lokasi tes, akan diumumkan melalui portal SPMB STIS. Jadi, untuk melihat di mana waktu dan lokasinya, teman-teman cukup mengakses link SPMB STIS. Oke, ini nih yang paling ditunggu. Strategi lulus seleksi. Di sini aku akan menjelaskannya dibagi 2 ya. Yang pertama generally, yaitu berlaku untuk tahap 1, 2, dan 3. Kemudian secara spesifik nanti untuk tahap 1 aja, tahap 2 aja, dan tahap 3 aja. Oh ya, teman-teman bisa nyediain alat tulis dan kertas untuk mencatat apa-apa saja, siapa tahu ada informasi yang mungkin teman-teman butuhkan atau membantu teman-teman nantinya. Boleh juga pakai note yang ada di HP. Oke, yang pertama, temukan motivasi. Mungkin ini kayak gamblang gitu ya. Apa sih motivasi-motivasi? Tapi sebenarnya motivasi ini penting. Kenapa? Karena orang aja kalau berjalan atau kalau melangkah itu kan harus punya tujuan kan. Apalagi teman-teman yang bakal belajar, yang bakal ngeluangin waktu dan ngeluangin biaya yang nggak sedikit. Apalagi untuk kita yang di Pulau Nias, kita itu butuh biaya ekstra untuk berangkat ke Medan kan, kalau misalnya tesnya dilakukan di ibu kota provinsi. Jadi, aku harap teman-teman itu nggak nyia-nyiakan waktu dan nggak nyia-nyiakan uang yang udah dikasih orang tua. Jadi, yang pertama itu pastinya temukan motivasi. Nah, motivasi ini bisa apa aja sih? Yang penting motivasi ini yang bisa buat teman-teman tetap berjalan, tetap belajar, dan nggak bosan atau nggak berhenti di tengah jalan. Jadi, teman-teman mungkin bisa menulisnya di atas meja belajar atau di cermin, apa motivasi teman-teman dan apa tujuan teman-teman. Sehingga teman-teman bakal belajar, bakal nggak males-malesan, nggak mageran lagi. Oke, yang kedua, teman-teman harus punya sumber soal untuk latihan. Ya jelas aja yang namanya mau ikut seleksi, pasti harus tahu soalnya bagaimana kan, harus punya gambaran soal. Dari mana? Sebenarnya sumber ini banyak banget ya. Yang pertama mungkin bisa dari BUSM yang diproduksi sama Komakus. Yang kedua, ada juga matematika di STIS maupun SKD untuk CPNS. Yang ketiga, untuk yang SKD ini, pada dasarnya ini sama dengan seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman bisa minta atau pinjam buku-buku saudara-saudara atau teman-teman yang pernah ikut tes CPNS, itu boleh dipinjam, boleh dikerja-kerjain juga. Lalu, sekarang namanya media sosial itu udah punya banyak banget platform yang bisa membantu teman-teman. Misalnya, kalau Bang Yuri sendiri dia punya channel YouTube. Terus ada juga Instagram kayak Masoksis dan Instagram yang lain-lain. Itu tuh
banyak informasi mengenai Politeknik Statistika STS dan pembahasan-pembahasan mengenai soal-soal latihan yang pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya. Jadi manfaatkan media sosial sebaik mungkin karena udah banyak platform yang membantu teman-teman untuk mengenal lebih jauh Politeknik Statistika STS di media sosial. Jadi kalau buka Instagram tuh jangan nge-stalking teman mulu. Sesekali buka akun yang bisa buat belajar gitu. Oke, selanjutnya bangun habit yang baru. Kenapa? Karena kita itu harus bangun kebiasaan yang baru. Soalnya jujur aja, tes Politeknik Statistika STS ini cukup menantang, apalagi di tahap 2-nya kan. Kalau teman-teman di tahap 2, dia itu ada tahap matematika. Jadi, meskipun pada dasarnya soalnya itu materinya itu dari tahun ke tahun hampir sama. Yang berbeda itu tipenya dan mungkin ada beberapa soal-soal unik atau soal-soal kejutan. Nah, teman-teman harus bangun habit baru. Habit baru yang gimana? Mungkin teman-teman punya target nih. Aku tiap hari harus menyelesaikan 30 soal. Atau aku tiap hari harus belajar satu materi. Terus ngerjain 30 soal. Itu terserah nyamannya teman-teman. Dan pasang target, bukan pasang target, maksudnya pasang jadwal harian itu jangan terlalu tinggi. Kenapa? Kalau terlalu tinggi jatuhnya teman-teman nggak bisa ngikutin jadwal itu. Dan bablas, nggak ngelakuin terus, malah udah jadi males deh. Bukannya jadi rutinitas, malah cuma jadi wacana aja. Jadi bangun jadwal yang memang teman-teman bisa, yang teman-teman bakal bisa ikutin. Jangan yang terlalu, satu hari aku bakal ngerjain 200 soal. Ya nggak apa-apa sih kalau teman-teman bisa ngikutin, tapi sebaiknya teman-teman melihat kapasitas teman-teman. Maksudnya, melihat waktu luang teman-teman, melihat berapa jam teman-teman akan menyediakan waktu untuk belajar. Jadi dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang possible tersebut, jadwal yang teman-teman udah susun itu bakal lebih realistis, bakal lebih mudah terlaksana. Oke, selanjutnya ini, cari kenalan, cutting, alumni, ataupun sesama pejuang kampus yang sama. Nah, jadi kenapa sih kita harus punya kenalan, ataupun cutting, ataupun alumni, pokoknya yang ada hubungannya dengan kampus yang kita tuju. Karena pertama, teman-teman kalau punya kenalan atau punya teman yang punya tujuan yang sama, teman-teman bisa punya tempat sharing untuk belajar. Kemudian sharing informasi. Siapa tahu temennya kamu punya informasi A, kamu punya informasi B, terus saling tukar informasi kan. Nah, kalau untuk perlunya punya kenalan cutting sama alumni, itu tuh untuk gimana ya? Untuk membimbing kamu atau memberikan tips-tips ketika masuk nantinya atau ketika lulus nantinya. Jadi teman-teman boleh nanya-nanya nih, gimana aku sebaiknya, terus gimana pengalaman kakak dulu, itu boleh banget. Terus untuk ini nih, untuk anak-anak Himada, calon Himada, baik yang IMASU atau yang berdomisili di Sumatera Utara maupun sekitarnya, jadi semua provinsi itu hampir punya Himada yang punya link atau grup yang dibuat untuk angkatan 62 atau angkatan teman-teman 2020 nantinya. Jadi tinggal cari salah satu cutting, nanti minta aja, Kak boleh minta link grup untuk angkatan 62 nggak? Itu nanti pasti bakal di-share kok. Jadi teman-teman boleh sharing-sharing di grup itu. Selanjutnya, ikut tryout. Nah, ini nih, aku tuh sering banget dengar, kenapa kamu nggak ikut tryout? Ih, males, persyaratannya banyak, disuruh screenshot ini, disuruh screenshot itu, disuruh follow ini, follow itu. Nanti kalau kamu udah masuk nih, berkas yang akan kamu urus itu akan lebih banyak daripada persyaratan untuk ikut tryout yang cuma sekedar download ini, download itu, ikut ini, ikut itu. Yang namanya administrasi kalau udah masuk perkuliahan itu bakal lebih ribet. Jadi kalau teman-teman udah ngeluh di persyaratan tryout, apalagi nanti di administrasi selanjutnya. Jadi jangan males ikut tryout ya. Kenapa? Karena tryout ini bisa jadi gambaran teman-teman secara real, mulai dari bentuk soal dan alokasi waktu.
Jadi kalau misal ketemu tryout, ikut aja, nggak apa-apa. Dan udah banyak kok tryout yang gratis yang disediakan sama platform-platform ataupun bimbel-bimbel. Selanjutnya, jangan insecure. Nah, ini nih, biasanya nih kalau hari H, teman-teman itu ngelihat teman lain yang, kacamatanya tebal, berarti dia pinter banget nih. Atau teman-teman yang pernah ikut OSN, ketemu teman saingannya nih kan, dia tuh saingan OSN aku, gila sih, pasti dia lewat, aku enggak. Jangan kayak gitu. Oke, jangan kayak gitu ya. Mindsetnya kayak gini deh. Hari sebelum itu, teman-teman anggap kalau teman-teman punya belasan ribu, bahkan puluhan ribu saingan, dan saat itu mereka sedang belajar. Jadi, masa sih teman-teman main HP, rebahan, tidur-tiduran di saat teman-teman atau saingan yang lain itu sedang belajar? Nah, mungkin mindset kayak gitu bisa bantu teman-teman untuk bangun, untuk bangkit, kerjakan beberapa soal sebisa mungkin. Nah, tapi kalau di hari H, yang perlu teman-teman lawan itu cuman diri teman-teman sendiri untuk mengalahkan rasa takut, rasa panik, dan yang kedua, mengalahkan waktu, karena alokasi waktu untuk mengerjakan soal itu penting banget. Jadi, bekerjalah sebisa mungkin dan secepat mungkin. Yang ketiga adalah soal itu sendiri. Jadi, nggak usah lihat teman-teman yang lain, nggak usah lihat saingan, nggak usah lihat anak tetangga, atau nggak usah lihat anak-anak olimpiade yang lain, nggak usah. Jadi fokus ke diri sendiri aja. Lakukan sebisa kamu, biar kamu bisa bangga sama diri sendiri gitu. Yang terakhir, berhenti dari siklus belajar, ketemu soal susah, lalu main HP, tidur, atau sambat. Sering nih, misal, hari ini, aku bakal belajar dan ngerjain soal segini, segini, segini. Terus, baru ketemu soal yang nomor 3, udah kesusahan. Nah, karena susah, iseng tuh main HP, atau tiduran dulu, atau ngeluh dulu ke temen. Nah, gara-gara itu malah jatuhnya ketiduran, atau terlanjur malas, dan motivasinya jadi hilang kan. Jadi berhenti dari siklus itu disebutnya lingkaran setan. Jadi hari ini belajar, ketemu soal susah, terus nyerah, terus main HP dan ngelakuin hal-hal lain. Oke. Tipsnya nih, ketika teman-teman ketemu soal susah ketika belajar, yang pertama teman-teman lakukan adalah buka materi yang bersangkutan, buka materi yang berhubungan. Materinya dari mana? Bisa dari buku-buku SMA, bisa googling, bisa download PDF. Nah, kalau udah belajar, udah review materi, coba kerjakan lagi soal itu. Udah coba kerjakan, kalau masih kesusahan, kalau masih belum bisa, tanya sama teman. Tanya sama teman. Kalau temennya juga belum bisa atau nggak bisa, tanya sama orang yang lebih tinggi di atas kalian, misal tentor kalian, atau misal cutting atau kakak kelas, atau misal siapapun yang mungkin berpotensi bisa membantu kalian. Kalau masih belum bisa ya nih, tandain soalnya, lalu lanjut di soal selanjutnya. Kenapa? Bukan berarti kita nggak peduli nih ya sama soal yang susah, tapi teman-teman seenggaknya udah berusaha sebisa mungkin untuk mengatasi soal yang susah tersebut. Kalau memang nggak bisa, ya udah tandain aja. Lalu siapa tahu ada kesempatan untuk bertanya sama orang yang lebih mengerti, itu tuh boleh ditanyain. Tapi jangan sampai stuck atau muak di satu soal. Jangan jenuh di satu soal. Usahain kerjakan. Kalau nggak bisa, ya tandain dulu atau tanya-tanya dulu. Tapi harus tetap lanjut mengerjakan soal-soal selanjutnya. Oke, itu tips-tips yang secara umum. Sekarang aku akan bahas dari tahap 1. Sebelumnya, kalau di tahun kakak, tahap satunya itu adalah matematika. Baru di tahap kedua nanti ada SKD, terus di tahap ketiga psikotes, dan yang tahap keempat itu kesehatan dan kebugaran. Tapi tahun ini teman-teman di tahap satunya itu SKD, kemudian di tahap keduanya baru ketemu matematika, dan tahap yang ketiganya kesehatan dan kebugaran. Ini mungkin karena waktu yang mepet ya, karena penundaan pembukaan seleksi atau informasi mengenai sekolah tinggi kedinasan kemarin. Nah, jadi teman-teman harus kenal dulu nih, apa itu SKD?
SKD atau seleksi kompetensi dasar ini adalah ujian yang diikuti oleh calon pegawai negeri sipil. Jadi teman-teman kan statusnya ketika masuk itu calon pegawai negeri sipil. Jadi tentunya ketika masuk akan diujikan juga soal yang sama dengan soal yang diujikan kepada CPNS-CPNS di luar sana. Nah, SKD ini berbasis CAT atau Computer Assisted Test. Teman-teman yang belum UN mungkin untuk teman-teman yang kelas 12 yang belum UN karena angkatan corona ya. Itu mungkin belum sempat ujian nasional pakai komputer ya. Tapi mungkin udah pernah ujian sekolahnya mungkin atau ujian yang lain-lain. Nah, kalau belum, teman-teman boleh mengatasinya dengan mengikuti tryout yang berbasis CAT juga atau yang berbasis komputer juga. Biar ketika hari H teman-teman nggak kagok atau nggak terkejut dan nggak panik. Ini mencetnya apa? Ini gimana? Enggak. Jadi sebaiknya latihan atau pernah coba terlebih dahulu. Kedua, SKD ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama TKP atau karakteristik kepribadian, yang kedua TIU atau tes intelijensi umum, dan yang ketiga ada TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, SKD ini kita nggak cuma bersaing sama teman-teman yang lain, tapi yang pertama harus lewat passing grade. Jadi setiap bagian ini punya passing grade masing-masing. Percuma teman-teman punya nilai yang tinggi kalau ada salah satu bagian yang nggak lewat passing grade. Itu udah otomatis teman-teman bakal gugur. Jadi teman-teman harus paham passing grade-nya. Sehingga kalau udah paham passing grade, minimalnya ketika mengerjakan itu, target yang pertama itu adalah lewat passing grade. Baru tahap yang kedua, target yang kedua itu adalah unggul atau memiliki poin yang besar. Terus, teman-teman boleh belajar menggunakan buku-buku SKD dan CPNS. Lalu, soal-soal SKD ini udah banyak bertebaran di internet. Jadi boleh searching-searching, boleh googling-googling, bahkan udah banyak aplikasi-aplikasi gratis di Play Store. Terus, teman-teman juga boleh buka-buka sumber-sumber yang lain. Misalnya yang aku bilang tadi, dari media sosial, atau dari cutting, atau dari link-link Google Drive yang disusun sama siapa gitu. Jadi intinya teman-teman harus mau mencari. Terus yang keempat, tryout. Kayak aku bilang tadi, tryout itu penting sekali, apalagi untuk yang SKD ini. Kalau teman-teman udah tryout, teman-teman bakal tahu nih, kelemahanku di mana. Jadi kalau udah tahu kelemahanku di mana dan keunggulanku di mana, teman-teman boleh menggunakan alokasi waktu sebaik mungkin. Untuk soal yang tergolong mudah untuk teman-teman, silahkan gunakan waktu yang singkat. Jangan buang-buang waktu di soal yang menurut teman-teman udah master atau udah paham gitu. Tapi pakai pakai waktu yang lebihnya itu untuk mengerjakan soal-soal yang mungkin susah dan perlu penalaran yang lebih untuk teman-teman. Karena kemampuan kita kan berbeda-beda. Ada yang mengerjakan TKP mudah, ada yang mengerjakan TIU mudah, ada yang mengerjakan TWK mudah, ataupun secara spesifik ada materi-materi tertentu yang kesusahan bahkan di TWK, oh aku kesusahan di sini nih, atau di TIU, misal aku kesusahan di soal deret. Nah, jadi misal aku mudah mengerjakan sinonim antonim, jadi kerjakan dengan cepat di situ. Waktu yang lebih itu nanti alokasikan ke materi yang soal yang materinya deret. Oke. Ini nih contohnya. Ini adalah passing grade untuk tahun 2019. 2018-2019 itu passing grade-nya sama ya. Dan tahun-tahun sebelumnya juga sama. Jadi TKP jumlah soalnya 35, TIU soalnya 30, dan TWK soalnya 35. Kalau pengen informasi ini teman-teman boleh screenshot aja. Oke. Nah, passing grade di TKP itu adalah 143. Tipe soal di TKP ini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Kenapa? Karena poin di TKP ini, setiap opsi itu memiliki poin. Perbedaannya adalah ada yang poin 1 dan ada yang poin 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman berusaha untuk mendapatkan si poin 5 ini. Terus ada TIU itu soalnya ada 30, passing grade-nya itu 80.
Oke, selanjutnya ada TWK. Jumlah soalnya itu ada 35 dan passing grade-nya itu 75. Jadi teman-teman boleh menghitung berapa soal yang harus aku kerjakan, yang wajib aku kerjakan dengan benar, lalu improve ke soal-soal yang lain. Jadi harus punya target nih, target untuk mengerjakan sejumlah soal yang benar, yang udah pasti benar. Oke. Selanjutnya, ini tuh kan passing grade tahun 2019. Tapi di tahun 2020 ada beberapa seleksi CPNS, dan seleksi CPNS terakhir juga menggunakan passing grade yang udah turun. Turun berapa? Jadi di SKD baru 2020 itu TWK-nya menjadi 65 atau turun 10, kemudian TIU-nya tetap 80, dan TKP-nya menjadi 126. 126 dari yang sebelumnya adalah 143. Kalau teman-teman nanya TKP untuk kalau teman-teman nanya passing grade untuk SKD STS tahun ini, aku nggak bisa jawab sih yang mana yang akan dipakai. Tapi bisa jadi yang dipakai itu adalah passing grade terbaru. Tapi nggak menutup kemungkinan yang digunakan adalah passing grade yang lama, yang lebih besar. Oke, selanjutnya ini nih, tips dan triknya. Yang pertama, pastinya latihan soal. Dengan latihan soal, teman-teman akan mengenali materi-materi apa yang diujikan. Jadi, kalau misal TWK nih, wawasan kebangsaan itu kan luas nih materinya. Luas banget malah. Belajar sejarah aja dari SMP ya, kita belajar sejarah. Nah, jadi dengan mengenali materi yang akan diujikan, teman-teman akan mempersempit materi yang akan teman-teman pelajari. Jadi, kuasai aja apa materi-materi yang sering masuk. Dan yang paling penting itu kalau di TWK, soalnya orang-orang itu banyak jatuhnya itu di TKP dan TWK. Kalau di TWK, dia itu suka nyangkut karena lingkup soalnya yang luas dan jumlah soalnya itu banyak banget. Maksud jumlah soal banyak, jadi ketika kamu ujian SKD, soal kamu dengan soal teman kamu itu bakal berbeda. Jadi mungkin ada bank soal nih. Bank soal mungkin ada ribuan soal, lalu teman-teman akan dapat paket-paket tertentu yang disusun secara random. Jadi nggak ada tuh yang namanya kerjasama ketika SKD. Kenapa? Karena antara aku dengan yang duduk di sebelah kanan maupun kiriku itu soalnya pasti berbeda. Jadi dengan mengenali materi yang akan diujikan, teman-teman akan tahu apa saja yang harus dipelajari dan materi-materi apa saja yang harus aku kuasai dan apa yang tidak aku kuasai. Selanjutnya, ini nih, kerja cepat, kerja cerdas. Ketika SKD, teman-teman dikasih 90 menit atau 1,5 jam. Jumlah soalnya itu ada 100. Jadi idealnya satu soal itu dikerjakan maksimal 54 detik. Nah, ini tuh nggak baku sih. Dengan mengikuti tryout tadi, teman-teman bisa tahu mana yang bisa aku kerjakan di bawah 54 detik atau anggaplah 1 menit, dan mana yang aku butuh waktu di atas 1 menit. Jadi alokasikan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya, jawab semua. Kenapa? Karena di SKD nggak ada sistem minus. Ketika teman-teman nggak jawab, itu poinnya 0, bukan minus. Jadi usahakan sebisa mungkin jawab semua. Lalu pergunakan waktu dengan baik. Ketika aku ujian SKD, nggak sedikit yang keluar cepat. Kenapa? Ya mungkin dia udah selesai duluan. Atau kenapa? Nah, saran aku nih teman-teman, kalau misal teman-teman memang selesainya cepat, mending waktunya dipakai buat koreksi soal-soal sebelumnya. Atau menghitung atau mengerjakan soal-soal yang teman-teman kesusahan sebelumnya. Jadi, jangan terburu-buru dan jangan berambisi cepat keluar, karena cepatnya kamu keluar atau cepatnya kamu menyelesaikan ujian itu tidak mempengaruhi nilai kamu. Jadi lebih baik alokasikan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan soal, bukan untuk gengsi-gengsian keluar dari ruangan. Selanjutnya, untuk H- seminggu atau 7 hari sebelum ujian, sebaiknya teman-teman fokus untuk tahap SKD aja. Kalau kan teman-teman mau lolos juga kan, maksudnya asumsinya lolos tahap 1,
berarti bakal ujian matematika. Nah, banyak teman-teman yang juga udah persiapan matematika dan SKD. Itu bagus, tapi untuk 7 hari sebelum, usahakan itu fokus untuk SKD aja. Biar teman-teman materinya nggak kecampur-campur, dan ingatannya bakal lebih bagus karena fokus ke satu materi aja. Jadi nggak usah nyentuh matematika dulu di H-7 atau H- seminggu sebelum tes SKD. Oke, ini nih yang penting. Nah, banyak yang gagal di bagian TKP atau tes karakteristik kepribadian. Kenapa? Karena mungkin mereka menjawabnya terlalu jujur. Aku nggak bilang jawabnya harus berbohong sih, tetapi begini, ketika membaca soal TKP, teman-teman harus tahu aspek apa yang diminta soal untuk kita penuhi. Jadi sebagai seorang calon ASN, kita itu harus memenuhi banyak aspek. Misal yang pertama itu integritas, yang kedua kejujuran, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kerjasama, yang kelima cinta pekerjaan, dan lain-lain seperti itu. Jadi ketika membaca soal, teman-teman harus tahu nih, soal ini mengharapkan aku untuk memenuhi aspek yang mana. Nah, jadi ketika mengerjakan soal TKP, tempatkan diri atau posisikan diri sebagai the best version of you. Even though itu agak nggak masuk akal ya jawabannya, atau agak, masa sih aku ngelakuin kayak gitu? Enggak lah. Oke, kan ada teman-teman yang bakal mikir kayak gitu nih. Jadi ketika TKP ini, anggap aja teman-teman akan ngelakuin yang terbaik untuk pekerjaan nantinya. Jadi bukan soal masuk akal atau enggak, atau soal bakal aku lakuin atau enggak, tapi teman-teman harus tahu aspek-aspek apa yang diharapkan soal, dan yang kedua, posisikan diri sebagai versi yang terbaik kamu, yaitu orang-orang atau pribadi yang memenuhi aspek-aspek yang diinginkan tadi. Oke. Selanjutnya, tahap kedua, matematika. Oke, tahap ini tuh cukup menjadi momok ya bagi orang-orang yang mencoba STIS atau yang ikut USM STIS. Yang pertama, cara mengatasinya itu teman-teman harus punya target belajar. Target belajar ini boleh harian. Oke, kalian punya 2 target belajar. Yang pertama harian, dan yang kedua adalah target sampai tuntas. Target harian ini adalah, misalkan teman-teman bakal mengerjakan sejumlah soal dalam 1 hari. Jadi dengan punya target harian, teman-teman bakal bangun kebiasaan belajar yang tadi. Jadi secara konstan, setiap hari akan belajar. Kalau sehari nggak belajar, rasanya gelisah, atau gimana gitu. Nah, jadi teman-teman harus membangun kebiasaan itu. Terus, target tuntas ini teman-teman boleh, gimana ya, kalau aku sendiri nih, target tuntasku itu adalah menyelesaikan 5 tahun terakhir soal USM Matematika, dan mengerjakan 1 tahun dengan target benar semua tanpa melihat pembahasan. Jadi targetnya nggak usah muluk-muluk, anggap aja, misalnya aku kasih saran, targetnya yaitu kayak aku tadi, teman-teman harus udah pernah ngerjain soal 5 tahun terakhir, udah pernah ya, bukan harus bisa semua, enggak, tapi udah pernah ngerjain soal 5 tahun terakhir, dan yang kedua adalah bisa mengerjakan soal 1 tahun tanpa melihat pembahasan. Jadi dengan seperti itu, harapannya atau ekspektasinya teman-teman udah cukup menguasai tipe-tipe soal yang akan masuk di tahap matematika. Selanjutnya, oke, jadi kan selama ujian itu kita akan mengerjakan soal dengan waktu tertentu. Jadi ada banyak buku-buku ataupun situs-situs yang menawarkan cara cepat mengerjakan matematika. Ini penting dan memang bagus untuk mengetahui cara cepat. Tapi sebaiknya sebelum menggunakan cara cepat, pastikan teman-teman memahami materi. Nah, kenapa? Ketika teman-teman mengetahui cara cepat tapi tidak paham materi, ketika tipe soalnya berubah sedikit saja, teman-teman akan kebingungan.
Karena teman-teman cuma tahu kulit-kulitnya atau cara cepatnya, tapi nggak paham konsepnya atau materinya. Jadi sebaiknya yang pertama itu teman-teman harus paham materinya, kemudian bisa mengerjakan soalnya sesuai dengan materi yang teman-teman dapat, dan yang ketiga baru menemukan atau menggunakan cara cepat. Selanjutnya, kerjakan soal yang mudah lebih dulu. Jadi di tahap matematika ini ada sistem minus ketika teman-teman salah mengerjakan, dan poinnya 0 ketika tidak menjawab. Jadi ketika matematika, teman-teman harus mengerjakan soal yang mudah lebih dulu. Meskipun ada soal yang susah atau enggak, tapi bobotnya itu enggak berbeda, bobotnya itu sama atau poinnya itu bakal bernilai sama. Jadi sebisa mungkin kerjakan soal yang mudah. Kalau udah kerjakan soal yang mudah, kerjakan soal yang ini nih, teman-teman udah ngerjain semua soal yang mudah kan? Terus mulai lagi dari awal, mengisi nomor-nomor yang teman-teman belum kerjakan. Nah, kalau memang ragu-ragu jawabannya, kalau aku sendiri nih, kalau aku ragu-ragu nih jawabannya, aku buat 2 opsi. Pertama, kalau aku punya jawaban dan punya alasan di balik jawaban tersebut, aku bakal milih. Sedangkan yang kedua itu, aku emang nggak bisa ngerjakan dan nggak dapat jawabannya, berarti aku mending nggak usah jawab. Tapi kalau teman-teman ragu-ragu dan punya alasan, punya reason kenapa feeling-nya itu, atau kenapa angkanya mendekati itu, boleh dipilih aja. Kalau nggak punya sama sekali, nggak punya dasar, mending nggak usah. Daripada nilainya minus, mending dapat 0 aja. Oke, tapi intinya ya kerjakan sebisa mungkin. Oke, itu yang tahap matematika. Selanjutnya, ada tahap ketiga, yaitu kesehatan dan kebugaran. Yang pertama, teman-teman harus makan yang sehat atau mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Misalnya 4 sehat 5 sempurna. Terus, karena ada kebugaran ini nggak susah sih. Kebugaran ini cuma treadmill aja. Dan itu tuh cuma beberapa menit. Nah, tapi yang dilihat itu, kalau nggak salah itu adalah kekuatan jantung kita. Jadi meskipun treadmill nggak susah, tetapi kalau tiba-tiba di hari H kita baru olahraga setelah sekian bulan rebahan aja, itu tuh bakal membuat jantung teman-teman malah kelihatan tidak sehat. Jadi kalau mungkin udah terbiasa olahraga ringan, ketika ujian nantinya teman-teman enggak terkejut atau jantung teman-teman itu bisa beradaptasi dengan cepat. Terus yang kedua, nanti ketika sebelum tahap ketiga, teman-teman akan dianjurkan untuk mengikuti puasa sesuai aturan. Jadi puasa yang diikuti itu, kalau nggak salah adalah puasa 24 jam atau 16 jam. Oke, aku lupa. Pokoknya ada nanti dikasih surat edaran mengenai aturan puasa. Nah, jadi banyak nih teman-teman aku yang, atau teman-teman tes aku yang nggak ngikutin anjuran puasa. Efeknya apa? Efeknya itu malah kelihatan pas tes kesehatan nantinya. Kan ada tes kesehatan, kan ada tes urin nih. Jadi urin mereka itu lebih keruh daripada yang ikut puasa. Nah, daripada teman-teman bohong ketika ditanya dokter yang meriksa nih, kamu puasa nggak? Ngomongnya puasa, tapi rupanya urin pas dilihat keruh. Itu teman-teman kan ketahuan bohong nih. Jadi lebih baik ikutin anjuran puasa sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Kalau teman-teman punya masalah lambung, karena aku sendiri kemarin itu juga nggak tahan gitu puasa sepanjang belasan jam itu, solusinya adalah makan buah. Jadi makan buah aja, jangan makan makanan yang berat-berat kayak daging, kayak nasi, atau roti-roti, enggak. Tapi usahakan ganti atau ganjal perut itu pakai buah aja. Selanjutnya, jaga kesehatan dan bersihkan tubuh. Jadi ketika sebelum tes tahap 3, usahakan teman-teman dalam kondisi fit, dalam kondisi yang sehat, enggak batuk-batuk, enggak apa-apa. Tapi sebenarnya enggak apa-apa sih, cuman kalau kita dalam kondisi fit kan kita boleh lebih percaya diri nih di antara teman-teman yang lain. Kemudian bersihkan tubuh, misal scrubbing atau yang lain-lain. Pokoknya datang itu dalam kondisi bersih dan berpakaian rapi. Oke, itu tips untuk tahap 1, 2, dan 3. Oke, kira-kira itu aja pemaparan yang boleh kakak sampaikan hari ini. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan kepada moderator,
Sekian presentasi dari Kakak. Selamat pagi. Iya, oke. Terima kasih untuk Ruti yang udah memaparkan panjang lebar ya. Teman-teman banyak hal tadi yang bisa kita dapatkan tentang strategi-strategi apa yang harus kita lakukan. Satu hal yang tadi Ruti tekankan di awal itu temukan motivasi dulu. Ya, temukan motivasi kenapa harus coba STS. Kenapa harus STS? Kenapa tidak perguruan tinggi lain? Baik teman-teman, kita akan masuk ke ruang diskusi. Di sini saya akan coba bacakan dulu pertanyaan melalui chat box. Teman-teman yang mau bertanya, nanti saya persilakan juga untuk bertanya secara verbal. Cara bertanya secara verbal, teman-teman tinggal memilih, di situ ada, kalau pakai HP ada titik 3 di sebelah ya, 3, kemudian raise hand, angkat tangan. Nanti saya akan persilakan memanggil teman-teman yang mau bertanya secara verbal langsung. Dan juga kalau malu-malu untuk bertanya, ya malu-malu sesaat di jalan, nanti chatbox saja, ya kita akan bacakan. Kita bacakan beberapa pertanyaan di sini saya bacakan supaya Ruki bisa menjawab juga. Saya tanya ya. Pertama dari, bentar ya. Ini tadi yang pertama bertanya itu dari George ya, dari George. Saya mau tanya tentang tahap 2. Matematika yang diujikan itu matematika dasar atau matematika saintek? Nah, bisa langsung dijawab aja. Oke, menjawab pertanyaan dari George, matematika yang diujikan itu apakah matematika dasar atau matematika saintek? Lebih ke matematika saintek. Sebenarnya USM itu materinya atau lingkup materinya sama dengan matematika di ujian nasional. Jadi yang diujikan itu materi matematika saintek atau yang teman-teman ikutin ketika SMA, bukan matematika dasar yang lebih ke TKP gitu ya, atau tes-tes yang lebih mudah. Artinya untuk mengerjakan matematika di tahap 2, teman-teman harus paham teori dari pelajaran matematika selama SMA. Kira-kira begitu. Ya, tambahan ya, kalau matematika STIS itu biasanya dia lebih matematika IPA sih, matematika saintek ya. Dia lebih advance lagi. Kita bicara misalnya tentang integral, turunan. Kalau teman-teman cari buku, punya buku kumpulan soal STIS, nanti di situ kelihatan berbeda dia dengan soal-soal ketika masuk perguruan tinggi kedinasan seperti STAN. Beda matematikanya. Tapi mirip ketika kita mencoba dulu ada SBMPTN, matematika SBMPTN, mirip seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Venti, harus benar-benar bisa bahasa Inggris ya Kak? Atau pasif, bahasa Inggris pasif aja bisa nggak? Oke. Sebenarnya kan di tesnya itu udah nggak ada bahasa Inggris lagi kan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu masih ada tes bahasa Inggris. Nah, ini kan udah nggak ada. Kalau ditanya harus benar-benar bisa bahasa Inggris atau minimal pasif, menurut menurut kakak, sebenarnya nggak harus jago bahasa Inggris sih. Pokoknya paham, karena memang di tingkat 1, nanti kita ketemu mata kuliah bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya juga bukan yang expert-expert banget. Masih kayak bahasa Inggris kita ketika SMA. Jadi nggak harus benar-benar bisa. Tapi pokoknya ngerti mengenai kosakata dasar. Ya. Aman lagi ya, ujian bahasa Inggris tidak ada ya. Itu dulu zaman saya itu ada ujian matematika, bahasa Inggris, pengetahuan umum. Tapi sekarang nggak ada lagi ujian bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dipersyaratkan di awal, nilai raportnya, nilai SKL ya. Jangan salah, nilai raport yang tertera di SKL atau nilai SKL. Jadi tidak nilai raport saja. Semua nilai yang tertera di SKL. Itulah nilai yang diinput dan minimal dia adalah 8 baik matematika dan juga bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Tentang kegiatan bela negara tadi Kak, artinya apakah memang Politeknik STIS ini murni tidak ada lagi kegiatan seperti seni militer tadi? Terima kasih Kak. Ya, silakan. Oke, jadi Politeknik Statistika STS ini
udah nggak ada kegiatan semi militer secara umum. Artinya dari keseharian perkuliahan nggak semi militer, kemudian seperti bela negara tadi, dari tonton sebelumnya mungkin kesannya semi militer 2 tahun terakhir itu enggak, malah lebih ke karakter building. Nah, kapan kita ketemu kegiatan semi militer itu ada untuk teman-teman yang ikut latihan dasar kepemimpinan atau LDK. Misalnya itu ada di Menwa atau Resimen Mahasiswa dan di DPM. Tapi itu opsional, artinya kalau misal teman-teman mau dan lulus tesnya, tes untuk ikut LDKM, teman-teman boleh ikut. Tapi kalau enggak, ya enggak ada pilihan, enggak ada paksaan gitu. Jadi itu tergantung teman-teman mau ikut atau mau enggak. Tapi pada dasarnya tidak semi militer. Terima kasih. Ya, oke, kita lanjut ya. Tidak ada semi militer. Apakah tinggi badan diprioritaskan dalam syarat ketentuan tes? Gimana tuh? Tinggi badan. Yang pendek-pendek ini gimana? Bisa masuk nggak? Aku juga pendek kok, tapi bisa masuk. Kenapa? Karena yang diharapkan itu kita bukan berbadan proporsional atau berbadan ideal, tapi bisa beraktivitas dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan secara normal. Jadi apakah tinggi badan diprioritaskan? Sebenarnya enggak. Jadi pokoknya teman-teman sehat dan bisa beraktivitas secara normal itu udah lolos tes kesehatan sih. Ya. Saya tambahkan ya. Di situ syaratnya itu sebenarnya tidak buta warna. Nah, teman-teman kalau mau nguji buta warna atau enggak, coba teman-teman cari aja di Google ya tentang tes buta warna. Coba baca. Kalau bisa kebaca angkanya, kemungkinan sih kalau tes aslinya nanti teman-teman tidak buta warna. Terus ditambahkan di sini kalau yang pakai kacamata itu Maksimal minus diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri ya. Begitu ya. Nah, jadi teman-teman yang pakai kacamata lebih mengerti itu toleransinya di bawah ukuran 6 dioptri. Oke, kita lanjut dari Tommy Putra. Mahasiswanya tinggal di asrama atau tinggal di kos, Kak? Oh iya, oke. Jadi di Politeknik Statistika STS ini nggak ada asrama. Jadi teman-teman akan tinggal di kos yang berada atau yang banyak di sekitar kampus. Dan itu tuh nggak butuh bantuan kendaraan gitu. Jalan kaki aja udah bisa, cuma beberapa menit. Dan memang di sekitar kampus tuh udah disediakan banyak kos-kosan yang teman-teman boleh pilih untuk tinggal, tergantung teman-teman mau kos-kosan yang seperti apa dan tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa. Gitu. Bisa tahu range harga kosnya di sana, Kak? Oke, range harga kosnya itu kalau perempuan itu mulai dari 650 sampai 1 jutaan ke atas. Yang 650 ini tuh biasanya kamar mandi luar, tapi kalau teman-teman mau yang private kamar mandi itu bisa dari 900 atau 850. Nah, kalau mau yang lebih itu lagi lebih expert lagi fasilitasnya, mungkin mau yang ber-AC atau mau apa, itu juga ada biasanya di atas 1 juta. Jadi sesuaikan sama kebutuhan teman-teman juga. Ya. Berarti oh iya, kalau untuk laki-laki, maaf Bang, kalau untuk laki-laki biasanya lebih murah sih. Dan laki-laki di Polstat STS itu banyak juga yang ngontrak. Jadi satu rumah itu sharing, jatuhnya itu bakal lebih murah. Bisa di bawah 500.000 per bulan. Gitu. Ya. Oke. Satu lagi mumpung ingat, apakah Distis masih dapat uang saku yang per bulan? Oh iya, oke. Nggak ada yang nanya ini. Nggak ada yang tahu. Ya. Jadi di tahun kakak, itu kami tahunya kan masih dapat uang saku atau TID yang disebut tunjangan ikatan dinas. Nominalnya itu sebesar 1 juta rupiah per bulan. Sayangnya, itu terakhir dilakukan atau terakhir dibagikan itu pada bulan Desember 2018. Karena peraturan Menteri Keuangan itu adalah tidak boleh memberikan uang cash ke tangan mahasiswa kedinasan. Jadi banyak mahasiswa kedinasan yang nggak dapat uang saku lagi, termaksud STIS. Jadi sekarang udah nggak dapat uang saku atau tunjangan ikatan dinas. Oke, jadi nggak dapat lagi ya. Kita lanjut dari Nur Askia. Kak, izin tanya, tes SKD yang berupa soal TWK TIU dan PKP diporsikan berapa nomor dan dalam waktu berapa menit kita kerjakan?
Yang tadi udah ya. Oke. Sebenarnya kalau diporsikan berapa nomor dalam waktu berapa menit, dalam waktu berapa menitnya ini kakak nggak bisa jawab, karena ini tuh tergantung dari pribadi kamu masing-masing. Mana materi yang kamu merasa unggul dan mudah, dan mana materi yang kamu cukup kesusahan. Jadi kayak yang aku bilang tadi, pentingnya ikut tryout itu adalah mengenal mana yang susah dan mana yang mudah. Jadi kamu bisa ngatur waktu sedemikian mungkin, alokasikan waktu yang sedikit untuk soal mudah, dan waktu yang cukup banyak untuk soal yang susah. Kalau ditanya mana yang mudah dan yang susah, itu tergantung teman-teman. Lebih susah yang mana, atau lebih paham materi yang mana. Nah, kalau untuk jumlah soal yang harus dijawab, kalau kita berpatokan ke passing grade SKD yang terakhir, atau SKD CPNS 2020, itu kan TWK-nya 65, berarti minimal teman-teman harus jawab soal yang benar itu adalah 13. Terus PU-nya 80, berarti harus jawab minimal 16 soal dengan benar. Sedangkan TKP-nya 126, ini aku nggak bisa ngasih berapa soal yang benar, karena kan setiap nomor itu punya poin. Tapi usahakan setiap soal itu dijawab dengan aspek-aspek yang benar. Gitu sih. Ya. Kalau yang 126 minimal 26 nomor kita poin maksimal 5. Ya, saya tambahkan ya, memang ambang batasnya ini ada 2 peraturan, itu nomor 6 tahun 2019, itu khusus kedinasan. Nah, menurut saya teman-teman pakai targetnya yang khusus kedinasan saja yang 2019, yaitu yang disampaikan tadi di slide, itu nilainya 75 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 143 untuk TKP. Karena yang Permenpan 24 tahun 2019 itu yang barusan itu untuk CPNS umum. Yang kedinasan yaitu yang 6 tahun 2019. Nomor 6 2019. Iya, tapi baiknya juga karena kan tinggi. Jadi target teman-teman juga ketika ikut tryout, targetnya sudah pasang target tinggi aja nanti. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kak, di bagian pendaftaran itu rata-rata nilai matematika dan bahasa Inggris berapa, Kak? Oke, ini di syarat pendaftaran kan? Ya. Di syarat administrasinya katanya kalau mengacu di tahun 2020, di syarat tahun 2020, minimal itu adalah 80 dengan skala 100. Jadi kalau teman-teman mau nanya nih, yang mana yang dilihat, SKL ataupun rapor, untuk teman-teman yang belum punya ijazah, kan otomatis pegangannya SKL. Nah, di dalam SKL itu teman-teman nggak punya nilai rapor. Jadi, teman-teman tidak bisa memilih mau menggunakan nilai yang mana. Berarti sudah pasti teman-teman hanya boleh menggunakan nilai yang terdapat di SKL. Sedangkan untuk teman-teman yang udah punya ijazah atau angkatan yang udah lewat sebelumnya atau alumni SMA, itu tuh boleh memilih mau pakai nilai rapor ataupun nilai ujian nasional karena memang terdapat di ijazah. Kira-kira seperti itu. Ya pastikan ya teman-teman yang mau mendaftar nih, pastikan nilai bahasa Inggrisnya dan nilai matematikanya itu minimal 80. Karena kemarin ada juga yang mendaftar ternyata nilainya, padahal nilainya belum sampai 80, padahal sudah kepengen daftar. Jadi dibaca ya peraturannya itu ada di website tadi spmb.stis.ac.id. Oke, lanjut Kak, berapa aja passing grade tadi udah dijawab kayaknya nih. Kita lanjut dari Tommy. Jika jawabannya salah, nilai kita dikurangi ya Kak. Diulangi aja kali ya, coba. Oke. Di tahap 1 ada tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Di tahap 1 ini tidak ada sistem minus. Oke, diingat ya teman-teman. Di tes SKD tidak ada sistem minus. Tahap kedua ada ujian matematika. Di ujian matematika ini berlaku sistem minus. Dengan rincian benar plus 3, salah min 1, tidak dijawab 0. Jadi SKD tidak ada sistem minus dan matematika ada sistem minus. Oke, terima kasih. Kak, minimal tingginya berapa? Ini tadi pertanyaan udah ya. Tidak ada patokan tinggi ya, tidak ada minimal. Nggak ada.
Mau putih berapa tingginya? 156. 156 bisa terserah aja. Yang tinggi, yang pendek bisa. Lanjut dari Muhammad Satrio, Kak, tes olahraganya hanya treadmill ya berarti? Iya, kalau tes kebugarannya itu di tahun kakak cuman treadmill. Di tahun sebelumnya juga cuman treadmill. Tapi untuk tes kalian kemungkinan besar juga hanya treadmill. Tapi karena belum keluar teknisnya secara tepat, jadi aku nggak bisa mastiin. Tapi kalau berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu hanya treadmill aja. Treadmill itu apa? Coba dijelaskan dulu. Jadi treadmill itu kita lari di atas alat olahraga treadmill itu, yang kita lari dalam ruangan di treadmill itu. Yang dilihat adalah berapa lama jantung teman-teman bisa stabil ketika berlari. Itu larinya ringan kok, nggak bikin capek, nggak bikin apa, tapi yang dicek itu jantung teman-teman. Makanya aku bilang tadi kalau udah terbiasa berolahraga, harusnya jantung teman-teman udah terbiasa untuk lari ringan seperti itu. Berarti Jadi, seperti jogging gitu ya? iya kayak jogging ringan. Jadi waktu yang dibutuhkan itu nggak lama, rata-rata cuman dari 5 sampai 12 menit mungkin, tergantung dari jantung teman-teman. Oke. Jadi alat pengukur jantung itu udah ada di situnya kan, di alatnya kan? Ya, nanti ditempelin di pergelangan tangan dan di bagian dada kita, di bagian depan. Oke, baik. Lanjut ya. Dari George, berarti anak IPS harus menguasai matematika IPA ya? Itu gimana tuh? Oke, jadi kalau ditanya apakah anak IPS harus menguasai matematika IPA, jawabannya iya dan tidak. Iya, kenapa? Karena materi di USM Matematika itu memang pada dasarnya sumbernya itu ya dari matematika SMA, dari matematika anak IPA SMA. Nah, kalau misal kamu IPS nih, boleh dengan melihat soal langsung, artinya kamu seleksi nih, materi apa saja yang masuk di soal matematika dan materi apa yang enggak. Jadi kamu enggak cemplokin 3 buku SMA dari kelas 10, 11, 12 sekaligus, enggak usah, jangan kayak gitu. Nanti kamu capek kan. Jadi lebih baik review soalnya, materi apa aja yang perlu dipelajari dan materi apa aja yang berpotensi keluar gitu. Ya. Oke. Lanjut dari Rahmat, Kak, lokasi tes SKD biasanya di mana dan menggunakan baju dan perlengkapan apa saja? Oke. Soal lokasi, ini tuh diatur di website STS nantinya. Jadi teman-teman kalau udah punya KTP UM, itu bakal tahu lokasinya di mana. Nah, kalau dari tahun kakak dan tahun sebelumnya, itu tuh lokasinya di kantor BKN Provinsi Sumatera Utara. Ya, kantor BKN Provinsi Sumatera Utara. Tapi ada aja peluang kalau mungkin tempatnya dipindahkan, tapi pada dasarnya tesnya akan dilaksanakan di ibu kota provinsi. Karena kita rata-rata Sumatera Utara, berarti tesnya akan diadakan di Medan. Nah, untuk pakaiannya, sebenarnya aturannya itu kan pakaiannya bebas, tapi rapi. Nah, cari amannya, kalau di tahun kakak dan tahun sebelumnya, hampir semua menggunakan baju hitam putih. Jadi kemeja hitam, kalau perempuan pakai rok, pakai celana juga boleh, dan kalau laki-laki pakai celana panjang hitam dengan menggunakan sepatu. Ingat ya teman-teman, jangan ada yang pakai sendal. Ntar kalau ada yang pakai sendal, itu malah disuruh keluar ruangan. Jadi kalau mau cari aman, ya udah pakai baju hitam putih dan sepatu aja. Kalau pakai hitam putih, teman-teman nggak akan kelihatan berbeda dari yang lainnya, gitu. Ya, daripada bingung mikirin ya, tetap pakai hitam putih aja. Hitam putih Oke, aja. lanjut. Dari Lamria, apa disuruh upload raport dan SKL enggak? Itu kayaknya enggak ya? Enggak, setahu aku enggak, Nilainya tapi nanti saja. pas pendaftar, iya nilai aja. Nah, itu nanti terbukti ketika teman-teman daftar ulang. Jadi, di situ baru dibutuhkan fotokopi rapor dan SKL. Oke. Oke, lanjut. Dari Parnian Zaluhu, berarti Kak, matematika harus 80 dan bahasa Inggris juga. Kalau matematika 70 atau 75, tapi bahasa Inggrisnya 90 atau 80, apakah bisa salah satunya kurang dari 80? Oke. Kalau mengacu dari syarat, itu kan kata-katanya matematika dan bahasa Inggris. Jadi bukan atau.
baik matematika maupun bahasa Inggris, keduanya harus minimal 80. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi tidak ada ini ya excuse ya, semua harus minimal 80 baik matematika dan bahasa Inggris. Oke, lanjut ke ada pertanyaan. Kenapa Sumatera Selatan tidak boleh memilih D3? Oke, sebenarnya ini kan soal kuota ini kan murni keputusan dari pihak instansi atau pihak lembaga BPS. Nah, kalau secara logika atau secara realistis, kira-kira kenapa daerah timur yang rata-rata diberikan D3? Karena teman-teman D3 ini kan akan kembali ke daerahnya. Jadi, mungkin saja di D3 ini banyak kantor BPS yang masih kekurangan tenaga kerja, masih kekurangan ASN. Jadi sehingga dengan dibukanya D3, teman-teman yang dari timur boleh penempatan di timur lagi, jadi boleh bekerja di daerahnya sendiri. Sedangkan di provinsi-provinsi lain mungkin dianggap sudah cukup gitu. Ya, ya. Ini lebih karena apa sih ya, mau meratakan kebutuhan pegawai ya. Karena di wilayah timur masih kekurangan pegawainya ya. Oke, jadi teman-teman juga nanti yang ikut STS ini sejak dari awal ya menandatangani bersedia untuk ditempatkan di mana saja ya kan gitu ya. Ada perjanjian bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang berasal dari Sumatera Utara itu penempatan nantinya itu bisa ke timur kan gitu ya. Bisa ke timur. Jadi nggak pasti pulang, bisa pulang bisa enggak gitu ya. Ya, oke, lanjut. Matematikanya umum atau peminatan? Ini kayaknya di pendaftaran ya. Itu nilai mana yang dimasukin, matematika umum atau peminatan? Oke. Di sini setahu kakak dia pakai matematika peminatan, iya nggak bang? Enggak kak. Dia di poin 4 itu nilai matematika kelompok A atau umum. Di syarat itu matematika umum ya, teman-teman masukin nilai untuk di pendaftaran nanti itu yang matematika umum ya, bukan matematika peminatan. Oh iya, oke. Oke, makasih koreksinya bang. Oke, lanjut. Kak, sepatunya pantofel atau bebas untuk tes? Oke. Kalau soal jenis sepatunya bebas sih, pokoknya sepatu yang menutup kaki kita. Jangan sepatu sendal, pokoknya pakai sepatu yang ya lumayan formal. Kalau untuk perempuan mau pakai flat shoes juga nggak apa-apa. Oh iya bang, mau nambahin soal surat perjanjian tadi. Ya. Jadi sebelum berkuliah, teman-teman akan disuruh menandatangani yang namanya surat perjanjian ikatan dinas. Jadi surat perjanjian ikatan dinas ini akan berlaku untuk 2N plus 1. N ini adalah lamanya kita berkuliah. Jadi misal kita kuliah 4 tahun, berarti ikatan dinas kita adalah 2 kali 4 tambah 1, yaitu 9 tahun. Jadi teman-teman istilahnya harus mengabdi kepada BPS sebagai pegawai negeri sipil minimal selama 9 tahun. Apabila keluar atau apabila mundurkan diri, teman-teman harus membayar sejumlah uang kepada instansi. Biasanya itu nominalnya di atas 300 juta ya kalau nggak salah. Ya, jadi ada yang harus diperhatikan juga. Jadi teman-teman harus siap menjadi PNS minimal selama 9 tahun. Ya. Oke. Oke, jadi soal ini pertanyaan lagi. Kak, dalam tahap pendaftaran ada ya yang nggak lewat administrasi? Oke. Sebenarnya kalau ditanya ada yang nggak lewat administrasi, setahu aku lewat semua. Tapi kalau teman-teman ketahuan berbohong ketika pendaftaran, itu tuh kan bakal terbukti di pendaftaran ulang. Di pendaftaran ulang ini berkas-berkas teman-teman akan dicek apakah semuanya sesuai dengan yang di-input ketika mendaftar. Jadi mending nggak usah bohong daripada didepak ketika udah masuk ke kampusnya. Jadi lebih baik isi dengan jujur mulai dari tahap pendaftaran. Ya, aman ya. Jadi biasanya kalau kita udah lewat persyaratan umum itu nilainya sudah aman, ya pasti lewat administrasi, tinggal ikut ujiannya aja. Biasanya seperti itu. Lanjut, selama pendidikan bisa ngambil libur atau tidak sama sekali, macam UPH yang beasiswa Kak. Oke.
Selama pendidikan bisa ngambil libur atau tidak sama sekali. Oke, kan kita di Politeknik Statistika STS itu kuliah dengan sistem paket. Artinya kita kuliah punya kalender pendidikan. Nah, jadi jadi kita pasti punya libur. Liburnya kapan? Liburnya itu pasti di hari-hari nasional, di libur nasional. Terus di hari Minggu, iyalah. Terus Sabtu juga libur ya. Sabtu juga libur dari kegiatan perkuliahan. Terus kalau di bulan 12 ada liburnya. Terus kalau di libur Lebaran dan libur semester genap, biasanya itu bahkan bisa sampai 3 bulan liburnya. Gitu. Ya. Jadi ada liburnya kok, tenang-tenang. Ya. Dia lebih mirip seperti apa ya, kampus pada umumnya gitu ya. Kampus Ya. pada umumnya. Ada setiap sesinya, setelah ada istirahat sesi kita bisa keluar kan gitu ya. Tidak sepanjang hari kita berada di dalam kelas. Gitu. Oke. Ini ada teman-teman yang SMK ya. Kan di situ yang untuk SMK ya, saya tambahkan juga. Yang SMK kan dia harus jurusan untuk komputasi ya. Dia untuk SMK dia harus jurusannya peminatan teknik komputer dan informatika, dan dia hanya boleh memilih studi komputasi statistik program di 4 atau peminatan komputasi statistik. Setelah saya tanyakan kan biasanya di teman-teman SMK ini biasanya jurusannya adalah TKJ ya, komputer jaringan. Jadi saya udah tanya, itu termasuk dalam jurusan komputer dan informatika. Jadi teman-teman yang TKJ bisa mendaftar di STS. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadwal tahap 1 kapan, Kak? Jadwal tahap 1? Oke, jadwal tahap 1 itu tanggalnya belum ditentukan. Tanggalnya belum ditentukan, tapi kira-kira di awal bulan depan. Juli, ya. Juli. Juli. Saya tambahin ya teman-teman ya, jadwal yang penting itu pastikan teman-teman udah mendaftar itu paling lambat 23 Juni ya. 23 Juni ini batas pendaftaran. Oke, kemudian tahap 1 itu masih tentatif, diperkirakan di bulan Juli ini itu diadakan oleh BKN-nya kan gitu ya. Dan dilaksanakan kalau dia di Sumatera Utara itu di Medan. Nah, yang sudah ditetapkan di sini untuk tahap 1, pengumuman tahap 1 itu 4 Agustus. Teman-teman bisa lihat di website SPMB SISID, itu 4 Agustus sudah ada pengumuman untuk ujian tahap 1. Dan beberapa jadwal ujian sudah disampaikan di sana ya. Sudah disampaikan. Oke, teman-teman tinggal lihat aja. Yang pasti TKD itu bulan depan kemungkinannya. Jadi teman-teman punya waktu beberapa minggu lagi nih, atau maksimalnya 1 bulan untuk belajar TKD. Oke, kita lanjut ya. Kak nanya lagi, nilai raport yang diambil dari mulai semester awal atau semester akhir, Kak? Diulang lagi ya. Oke, kalau rapor berarti teman-teman pakai rata-rata. Ya, pakai rata-rata ya. Maksudnya Ya, nih, jadi bukan awal, gimana? nilai raport ini maksudnya gini, bagi teman-teman nih yang tamatan 2020, kan yang kita dapat itu SKL ya. SKL. Nah, apa nilai yang tertera di SKN itu adalah itu yang diinput. Bukan nilai raport yang hanya di raport, tidak. Jika di dalam SKL ada nilai raport, tapi setahu saya, ini saya udah beberapa nanya kepada teman-teman yang tamatan 2020, SKL itu hanya nilai ujian yang tertera. Jadi yang bisa kita input adalah hanya nilai ujian. Kecuali teman-teman yang sudah tamat di tahun 2019. Jadi dia bisa menggunakan ijazah, di mana di ijazah itu ada nilai raportnya, kan gitu ya. Jadi bisa kita gunakan rata-rata nilai raport. Tetapi yang tamat di tahun ini 2020 wajib menggunakan dari nilai SKL, ya, surat keterangan lulus. Oke, Kak mau tanya lagi, belum ada KTP, apa pakai KTP sementara bisa kan? Bisa. Teman-teman yang belum punya KTP bisa minta di Dinas Kependudukan yang namanya KTP sementara. Dia itu biasanya berbentuk surat gitu. Ya. Bisa. Ya, saya tambahkan lagi, itu juga kalau nggak ada KTP pun kita bisa apa namanya kan kita dapat NIK dari kakak ya kan, kartu keluarga.
Kemudian untuk KTP-nya bisa kita gunakan surat keterangan sudah melapor ke Dukcapil. Jadi ketika nanti foto di awal ketika mengisi SCCAN itu kan ada foto tuh. Jadi fotokan kartu mendaftarnya, mendaftar di SCCAN dan kemudian KTP. Kalau nggak ada KTP ya itu surat melapor ke Dukcapil itu. Ya. Nah, websitenya ini udah ditambahkan Budian di sini. spmb.stis.icid. Ini teman-teman ya, lihat saja. Lanjut Kak, kalau kita kuliah di STIS, apa kita di DO ya? Terus akibatnya kita di DO karena apa, Kak? Oke, jadi di STIS itu ada yang namanya sistem DO. Sistem DO ini berlaku untuk dari ketika kita tingkat 1 sampai ketika tingkat 4. Tapi ada perbedaan dengan sistem DO tingkat 1 dan sistem DO tingkat 2, 3, 4. Perbedaannya apa? Ketika tingkat 1, persyaratannya itu yang pertama, untuk tidak DO, kita itu tidak punya nilai E. Artinya teman-teman ketika dapat ujian, ketika dapat nilai ujian, ataupun ketika dapat yang namanya IP, nah teman-teman itu nggak boleh punya yang namanya nilai E. Jadi minimal D ke atas. Oke. Terus yang kedua, pada matkul inti atau pada mata kuliah inti, teman-teman hanya boleh punya satu nilai D atau D+. Ketika masuk tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, teman-teman akan dikasih tahu nih, mana aja yang termasuk matkul inti dan mana yang bukan. Jadi pada matkul inti, nggak boleh lebih dari satu yang nilainya D ataupun D+. Oke, yang ketiga, teman-teman IP-nya itu harus di atas atau sama dengan 2. Jadi IP-nya itu minimal 2. Terus yang keempat, untuk bisa wisuda, teman-teman itu minimal IPK atau indeks prestasi kumulatif itu 2,5. Nah, kalau yang berkaitan DO mungkin 3 poin pertama ya. Yang pertama, tidak ada nilai E. Yang kedua, untuk mata kuliah inti, hanya satu boleh ada D atau D+. Yang ketiga, IP-nya minimal 2. Jadi kalau teman-teman melanggar salah satu itu, ketika tingkat 1, teman-teman akan langsung di DO. Di DO ini kapan? Bisa di semester ganjil atau di semester 1, maupun di semester genap ataupun semester 2. Nah, kalau udah tingkat 2, 3, dan 4, teman-teman melakukan salah satu kesalahan ini, teman-teman akan diberi kesempatan 1 tahun untuk mengulang. Jadi misalkan teman-teman udah tingkat 3, terus IP-nya nggak nyampe 2. Nah, teman-teman akan mengulangi tingkat 3 1 tahun lagi. Nah, kalau masih gagal lagi, teman-teman akan di DO. Jadi istilahnya kalau udah tingkat 2, 3, 4, teman-teman masih punya kesempatan 1 kali. Kalau di tingkat 1, teman-teman nggak punya kesempatan. Artinya kalau udah melakukan kesalahan yang 1, 2, 3 tadi, itu langsung di DO. Kira-kira seperti itu. Ya, teman ya. Dari pengalaman Abang ketika kuliah, biasanya orang DO itu memang karena nggak mau belajar sih sebenarnya. Karena kita udah punya banyak teman di sana. Ada teman kelompok belajar, ada teman di kelas. Jadi pasti di sana kebantu banget. Kecuali orang yang memang tidak mau belajar. Itu pasti punya resiko DO. Oke, kita lanjut ya. Kira-kira jadwal tabrakan bisa tabrakan dengan UTBK nggak Kak jadwal ujiannya? Okay. Nah, kalau saya lihat UTBK ini, kalau di website LTMPT ya, jadwal UTBK itu dia di 5 sampai 12 Juli. Teman-teman kalau mau nyoba SBMPTN itu 5 sampai 12 Juli jadwal UTBK. Tapi apakah itu tabrakan kita masih belum tahu ya. Apakah itu nanti tabrakan dengan jadwal dari BKN-nya. Iya, dari SKD. Mudah-mudahan saja tidak, gitu ya. Kita berdoa aja semoga tidak, penyelenggaranya mengerti bahwa banyak yang mengikuti SKD, STIS. Mudah-mudahan saja. Oke, kita nggak bisa jawab itu. Lanjut. Kak, tahap satunya biasanya udah UTBK atau sebelum UTBK? Nah, ini nggak bisa kita jawab nih. Masalah jadwal UTBK, kita masih belum tahu ya, apakah berbarengan atau enggak. Terakhir dari Lamria, Kak, sekolah saya di SKL nggak ada nilainya. Yang ada surat keterangan ijazah sementara. Nah, gimana nih? Putri bisa jawab nggak?
Oh, oke. Aku coba jawab nih. Sebenarnya kalau nggak ada SKL-nya kan itu pilihannya itu ada ini nih. SKU. Iya, SKHU. Kayaknya kalau kamu punya surat keterangan ijazah sementara, kayaknya itu bisa dipakai deh. Karena opsional kan, jadi bisa SKL, bisa ijazah asli, ataupun surat keterangan ijazah sementara. Ya, ya bisa ya. Kalau nggak ada SKL-nya, bagi teman-teman yang tamat di tahun ini, kalau nggak ada SKL-nya, bisa SKU atau ini ada istilah lain, surat keterangan ijazah sementara juga bisa. Pakai nilai yang ada di situ saja. Oke, di Zoom chat tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang teman-teman yang mau bertanya secara verbal, dipersilakan. Ini tadi si George. Oh, ini ditepuk tangan ya. Nggak ada yang raise hand, ada yang mau tanya secara verbal, boleh? Apa ada? Kalau nggak ada, kita akan closing statement oleh si pembicaranya. Ada teman-teman yang mau bertanya secara verbal? Itu tadi siapa tuh yang mau bicara? Boleh? Saya Kak Yusuf. Oh, Yusuf. Oke, Yusuf. silakan Ya. Yusuf Pandiangan. Ya, silakan. Saya dapat info dari kakak saya kerja di sana kan. Ya. Kalau mau masuk ke sana itu ada pertimbangan nilai rapot. Ya. Tiap sekolah itu kan tingkat kesulitan pembelajarannya itu beda-beda. Ada yang sekolah favorit, ada yang sekolah biasa-biasa. Nah, misalnya gini, di sekolah biasa-biasa ini nilai rapotnya itu misalnya 90 semua. Tapi kalau dirata-ratakan ya kalau diambil nilai rata-rata semua sekolah itu misalnya 92. Nah, misalnya ada lagi orang yang sekolah di sekolah favorit. Nilainya itu misalnya 7. Tapi nilai rata-rata di sekolah itu juga 7. Itu pertimbangannya seperti apa? Ya. Ruti bisa nangkap tadi pertanyaannya? Oke, bisa. Ya. Jadi mungkin pertanyaannya Yusuf itu mengenai apakah ada pertimbangan jikalau si pendaftar berasal dari sekolah favorit ataupun bukan, gitu kan kira-kira. Nah, ya, Kak. Sebenarnya secara umum nggak ada pertimbangan itu, karena yang kita pedomani adalah persyaratan umum yang sudah tercantum di SPMB, dan itu tidak mempertimbangkan asal sekolah kamu. Jadi yang dilihat itu benar-benar cuman nilai di SKL ataupun di raport. Kira-kira begitu. Ada tambahan, Bang? Ya, mungkin ini memang juga apa ya, apa istilahnya curhatan gitu ya teman-teman yang punya nilai di bawah 80, padahal sebenarnya sekolahnya memang bagus. Jadi pelit ngasih nilai gitu ya sebenarnya. Tapi tapi dari kampusnya, dari STESnya sendiri sudah memberikan persyaratan umum yang tidak bisa dilanggar. Tapi kalau teman-teman mau memaksakan, ya saya percaya sih akibatnya itu pasti dilihat nanti. Nilai SKL itu pasti akan dikembali di pas pendaftaran ulang, itu akan dilihat lagi nilainya. Jadi tidak ada, memang sejauh ini tidak ada pengecualian gitu ya, mau dia sekolah favorit atau tidak. Tidak ada pengecualian, minimal nilainya adalah 80. Ya, begitulah sementara. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya lagi secara verbal? Dipersilakan. Mumpung masih ada waktu kita. Oke. Terus saya juga kasih ya, teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut sebenarnya bisa menggunakan helpdesk ya. Itu ada linknya saya kasih. Itu bisa kita membuka tiket, mau nanya apa saja tentang STIS, itu pasti akan dijawab dengan cepat oleh panitianya. Tinggal jangan lupa ketika buka tiket itu catat nomor tiketnya, ya. Jangan lupa nomor tiketnya, nanti nggak tahu untuk mengkonfirmasi ulang. Itu di helpdesk.sts.asc.id. Oke, ada lagi yang mau bertanya secara verbal? Dipersilakan. Mumpung masih ada sini pembicaranya. Jarang-jarang nih. Ada yang mau bertanya? Iya, tanya aja. Tidak ada. Oke, si Maria Putri Zai Resen. Ya, silakan Maria. Kak, persiapan kakak mulai dari tahun kelas berapa? Berapa lama? Kan kita butuh persiapannya. Dan apa yang kakak buat? Oke.
Kalau persiapan kakak sendiri, kakak itu udah punya target buat masuk STS itu dari kelas 12 semester 2. Jadi mulai dari libur semester 1 ke semester 2, kakak itu udah mulai ngerjain DUSM atau soal-soal STS dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalau yang kakak lakukan, ya yang pertama itu punya target belajar kayak tadi. Jadi kakak ketika masih sekolah punya target minimal 20-30 soal per hari. Itu soal. Kalau untuk materi opsional, misal kakak hari ini mau buka materi boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena waktu itu kan masih ada ujian nasional. Jadi masih ada beban lain selain untuk mengikuti USM. Nah, makanya kakak targetnya itu 20-30 soal per hari. Kemudian kakak juga ikut bimbel, salah satunya tentor kakak ini Bang Yuris. Nah, kakak juga bimbel sama Bang Yuris, diskusi. Inilah pentingnya punya kakak tingkat yang atau alumni yang tahu, yang punya pengalaman tentang USM. Jadi kita bisa cerita, bisa nanya-nanya, dan memang kepada orang yang tepat gitu. Terus kakak juga sempat bimbel di Medan, sekalian bimbel untuk SBMPTN. Jadi kira-kira gitu persiapan kakak. Oke, boleh tahu Maria kelas berapa sekarang? Kelas 11 naik kelas 12. Oh, oke. Berarti masih punya waktu banyak ya? Punya waktu banyak. Oke, si Nur Azia mau bertanya, ya silakan. Kak, mau bertanya, pada saat tes SKD, pas selesai itu apakah nilainya kita langsung keluar atau tunggu sampai hasil pengumumannya? Terima kasih, Kak. Oke, ya silakan. Oke, kalau berdasarkan pengalaman kakak di tahun 2018, itu tuh nilai, kan kita ujian di ruangan terpisah nih, di ruangan yang banyak komputernya kan, kayak di laboratorium komputer gitu. Terus di ruang tengah itu, di ruang, apa ya, nanti itu ruang tempat biasa orang tua menunggu, kalau memang ada orang tua yang ikut. Nah, di ruangan itu, nilai kita akan diupdate secara real time. Tapi yang bisa lihat hanya orang yang menunggu di luar. Artinya misal kamu jawab 1, terus tiba-tiba plus 5. Terus kamu batal jawabnya, ya udah jadi minus, dikurangin 5 dari nilai sebelumnya. Intinya kalau kita di luar ruangan itu nilai kita diupdate secara real time. Jadi sekali kamu jawab, nilai kamu langsung berubah di luar itu. Tapi untuk kamu yang di dalam ruangan, untuk yang sedang ujian, kamu hanya akan bisa mengetahui nilai poin kamu ketika sudah menyelesaikan SKD. Jadi ketika sudah menyelesaikan soal dan menutup waktunya, ada itu nanti pilihan tombol selesaikan ujian. Nah, ketika itu ada jeda beberapa menit mungkin, kemudian nilai kamu akan langsung keluar dan langsung akan dinyatakan lulus passing grade-nya atau enggak. Jadi kira-kira begitu. Ya. Oh iya, terima kasih. Artinya kita langsung ketahuan ya, kita sebenarnya bisa lewat atau enggak, kan gitu ya sebenarnya. Iya. Ya. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya secara verbal? Boleh raise hand. Jangan malu-malu, kita masih buka kesempatan. Masih jam 11.18. Kalau masih ada? Oke, ada yang mau bertanya? Yusuf lagi, Kak. Oh, Yusuf. Ya, silakan. Yusuf. Saya pernah dapat info gini, Kak, dari guru. Ya. Katanya kalau mau masuk kuliah ini kan, ada nanti satu ujian khusus dia. Jadi nanti universitas itu di ranking nilainya. Jadi nilai kita itu nanti dicocokkan ke universitas mana yang masuk. Di situ gitu juga enggak, Kak? Atau kita tes di situ aja? Oke, ya. Bagus pertanyaannya. Ya, silakan Lutfi. Oke, mungkin pertanyaan Yusuf ini ada korelasinya sama UTBK ya. Jadi kayak anak-anak yang pengen masuk negeri, dia ikut UTBK, terus nilai UTBK-nya itu yang akan dipakai untuk daftar ke perguruan tinggi negeri kan. Nah, sedangkan kalau di STIS, di Polstat STIS ini kan dia merupakan salah satu kedinasan. Jadi nilai UTBK kita nggak bisa dipakai di STIS. Makanya dia punya tahap seleksi tersendiri, yaitu yang ada 3 tahap tadi. Jadi tahapnya itu memang khusus untuk ujian seleksi masuk Polstat STIS aja, gitu kira-kira. Ya, kalau dari pengalaman Ruti gitu ya,
di angkatan Ruti yang dari Sumatera Utara berapa orang? Kalau di angkatanku dari Sumatera Utara itu ada 60 orang. Di tahun aku itu termaksud yang paling banyak. 60 orang. Dari masih ingat nggak dari berapa peserta? Oke, pesertanya 15.000 atau 16.000. Seluruh Indonesia peserta ya? dari tahap 1. Iya, seluruh Indonesia. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, apakah sudah cukup jelas ya? Sepertinya memang penjelasan dari Kak Ruti sudah cukup memadai ya, teman-teman bisa mengerti secara umum, bahkan secara spesifik ya, bagaimana kita melewati tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Oke, sebelum kita masuk ke pengumuman, ya, kita minta, ada lagi? Saya persilakan nih kalau ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin sebelum kita masuk ke pengumuman, minta closing statement lah dari Kak Ruti, gimana gitu, kasih semangat gitu ya. Silakan. Oke. Jadi yang pertama-tama pengen terima kasih sih sama teman-teman yang udah join diskusi ini. Terima kasih karena teman-teman udah mau berusaha untuk diri teman-teman sendiri. Jadi kalau teman-teman berusaha, kalau teman-teman belajar mati-matian, itu tuh nggak usah ngerasa iri sama teman-teman lain yang bisa tidur-tiduran, yang bisa jalan-jalan. Jangan iri karena kamu tuh berjuang untuk masa depan kamu sendiri gitu. Pada dasarnya kita tahu kalau hasil itu nggak akan mengkhianati usaha. Jadi belajar sebisa mungkin, belajar sekeras mungkin. Toh ini juga cuman maksimal 1 bulan kan teman-teman bakal istilahnya mati-matian belajar, itu cuman sebulan. Tapi teman-teman yang akan teman-teman tuai itu adalah jangka panjang ke depannya untuk 4 tahun atau 5 tahun ke depannya. Jadi nggak usah merasa kecil hati ketika melihat teman-teman lain yang jalan-jalan, nggak usah ngerasa ngerasa bingung kan, aku ini ngapain gitu, belajar terus, nggak apa-apa, teman-teman kan punya tujuan, teman-teman juga punya motivasi, dan yang teman-teman lakuin itu, kayak aku bilang tadi, itu untuk masa depan teman-teman sendiri. Jadi tetap semangat belajar, jangan berhenti di tengah jalan, jangan, kalau misalnya orang tua, ada nih orang tua kan yang masih belum paham, kenapa untuk tes aja sampai berjuta-juta, biaya pesawat mahal, biaya tiket pesawat mahal, ya bilang aja sama orang tua nggak apa-apa. Ini tuh anggap aja investasi untuk pendidikan. Nanti dituai ketika sudah lulus nantinya, gitu teman-teman. Kira-kira itu yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Ruti, terima kasih atas kesediaannya untuk membawa materi di meeting Zoom kita, diskusi ini. Semoga bermanfaat. Bisa teman-teman bisa open videonya. Kita mau foto dulu sebentar. Minta tolong teman-teman semua untuk open videonya. Kita mau screenshot. Ya. Oke, masih ada yang masih nutup nih. Sebentar saja sebelum kita masuk ke pengumumannya. Oke, silakan. Untuk open masih ada nih si Regina ini, Regina. Kita mau lihat wajah Regina nih. Oke. Sebentar ya, saya screenshot dulu ya. Berikan senyuman terbaik ya, teman-teman ya. Senyuman terbaik. Sebentar, saya screenshot lagi. Oke, ya, pengumuman teman-teman, ini pengumuman tambahan, kita udah janji ada kasih tryout gratis gitu ya. Tryout jadwalnya itu di tanggal 20 dan 21 Juni gitu ya. 20 dan 21 Juni nanti teman-teman yang ikut akan saya kasih password dan username itu di grup. Jadi jangan live dulu ya. Jangan live dulu di grup. Saya akan kasih
jadwalnya tanggal 20 dan 21 Juni. Teknisnya nanti bagaimana masuk ke aplikasi webnya sama password dan username dan passwordnya akan disampaikan ya grup. Tapi jadwalnya adalah 20 dan 21 Juni itu di hari Sabtu dan Minggu. Oke, dan kita akan cari 20 terbaik. 20 terbaik nanti kita akan lihat dan kita akan bimbing di grup secara online. Jadi di situ nanti teman-teman bisa tanya soal matematika, nanti kita kasih penjelasannya, bisa juga nanti kita kasih tryout regular. Ya, jadi ini jadi tambahan motivasi buat teman-teman untuk bisa terus semangat, untuk mencapai cita-cita masuk ke STIS. Oke, ini link kumpulan Solstice, boleh dicatat ya. Dicatat itu di sbps.go.id kumpulan soal STIS. Nah, link ini teman-teman silakan download. 2 hari lagi akan kadaluarsa ya, jadi langsung di-download saja soalnya, kumpulan soalnya 2 hari lagi kadaluarsa. Sama soal SKD, bahan SKD itu akan kadaluarsa hari ini, jadi teman-teman kalau mau download silakan download hari ini. Besok sudah enggak berfungsi lagi linknya. Dan ini lusa berarti hari Senin ya, itu tidak akan berfungsi lagi linknya. Jadi teman-teman silakan download. Oke, baik. Demikianlah sharing kita. Abang berharap teman-teman mulai termotivasi untuk belajar. Dan jangan lupa mendaftar, itu yang terpenting. Jangan lupa mendaftar. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan bahwa perkuliahan itu, kampus itu bukan hanya STIS. Oke ya. Kampus itu bukan hanya STIS, ada banyak perguruan tinggi kedinasan lain, ada banyak perguruan tinggi negeri lain. Jadi jangan pernah kecewa ketika sudah mati-matian belajar, ternyata nggak lewat, gitu ya. Motivasi diri, yang penting kita harus kuliah, gitu ya. Bagi teman-teman yang dari NIAS nih, motivasi diri, yang penting kuliah. Kalau di STS ini ketika kerja di BPS, peluang untuk lanjut S2 dan S3 itu sangat terbuka. Baik di dalam maupun di luar negeri, sangat terbuka. Begitu juga dengan kampus lain. Apalagi kalau bicara bahasa Inggris ya, kita harus mulai belajar bahasa Inggris dari sekarang, karena itu pasti dipakai. Dunia sudah menjadi global, jadi teman-teman harus terus tingkatkan kapasitas, terus tingkatkan kemampuan, jangan pernah berhenti belajar, dan yang paling terakhir, ya jangan lupa berdoa. Ya. Jangan lupa juga berdoa, minta sama Tuhan, supaya Tuhan juga mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Jadi kita kerjakan apa jadi bagian kita, dan juga jangan lupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Oke, itu saja mungkin yang bisa Abang sampaikan, dan terima kasih kembali kepada Ruti dan kepada teman-teman yang lain. Semoga kita jumpa di waktu-waktu ke depan. Sampai jumpa di STIS, sampai jumpa di BPS. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Jadi kalau mau live, silakan live. Ada di sebelah kanan. Ibu pincar gitu. Ya lo coba sih dengar deh sih sama. Ya lu udah. Anu gale. Jadi saya end ya teman-teman ya, saya end ya.